Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi di tempat yang mulia, di rumah Allah, di Masjid Diponegoro, di tanggal yang istimewa 9 Muharram, berpuasa. Insyaallah puasa ya, terutama besok kita perjuangkan puasa juga. Dimana ketika Allah masih kasih kita nikmat hari ini, Allah kasih kemudahan kita beramal solih pagi ini adalah sebuah rezeki yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang itu mendapatkan pertolongan untuk beramal solih. Dan ketika kita beramal solih, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah cinta sama kita, karena Allah sayang sama kita, karena Allah pengen kita berhasil untuk bisa nanti masuk ke dalam surganya. Dan Masya Allah pada pagi hari ini Allah kasih nikmat kita, mungkin sebuah nikmat yang jarang banget kita syukurin, yaitu nikmat apa? Nikmat aman. Nikmat aman. Berasa nggak? Tadi nonton videonya gimana? Nikmat aman. Kita duduk di sini, alhamdulillah, di Masjid Diponegoro ini yang Masya Allah tadi ketua yayasannya sudah menyampaikan program-programnya, juga Majelis Taklim Khairatun Nisa yang sudah memfasilitasi kita di sini, Allah berkahi. Ada sebuah nikmat yang kadang-kadang bahkan mungkin selama ini belum pernah kita syukuri sama-sama, yaitu nikmat apa? Nikmat aman. Ada di sebuah tempat yang kita nggak perlu khawatir ada tiba-tiba masjid ini runtuh. Ada sebuah tempat di mana kita berada di nikmat, mendapatkan nikmat aman, di mana kita nggak perlu khawatir ada tentara yang akan tiba-tiba menembaki kita satu persatu. Ada di tempat aman yang di mana alhamdulillah kita tidak perlu takut akan kehabisan bahan makanan, air, selimut dan lain-lain. Ada sebuah nikmat aman di mana kita ada di sini dan kita merasa kita akan baik-baik saja. Ternyata tidak semua orang, tidak semua manusia di muka bumi bisa merasakan sebuah rasa di mana dia duduk di sebuah tempat dan dia tahu bahwa saya aman di sini. Insya Allah saya akan baik-baik saja di sini. Insya Allah saya akan selamat di sini. Dan mungkin kalau tidak ada kejadian yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, kita mungkin sulit sekali untuk mensyukuri adanya nikmat aman. Benar apa enggak? Benar apa benar? Ya kan? Kita tuh bersyukur biasanya kalau dapat uang, ya kan? Atau sembuh dari sakit, ya kan? Pokoknya hal-hal yang bisa dilihat oleh mata atau digenggam dengan tangan. Tapi kita sangat jarang sekali untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sebenarnya kita butuhkan. Ibadah juga kalau nggak aman, kita takut, ya kan? Kemarin saya 2 bulan yang lalu berangkat ke Al-Aqsa, itu salah satu jemaah ya, suaminya Zaskia Adiameka, Mas Hanum bilang gini, saya sholat selama saya sholat, baru ini saya sholat di Masjidil Aqsa, sholat di sebuah masjid yang ketika sholat saya takut banget terjadi sesuatu, sehingga sholatnya jadi lebih khusyuk, lebih nikmat, karena kayak bisa jadi ini sholat terakhir saya, karena saya berada di sebuah tempat yang bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Walaupun Masjidil Aqsa insya Allah aman, tapi memang kayak banyak tentara apa gitu. Dan dari situ kayak tumbuhlah kesadaran kayak ya ternyata dalam menikmati ibadah itu tuh nikmat aman itu penting ya gitu. Bahkan ketika Allah selipkan rasa takut, itu kayak membuat ibadah kita lebih terasa, bener gak? Jadi kayak saya pengen banget pagi ini kita sama-sama menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kesyukuran bahwa ada sebuah nikmat yang mungkin selama ini belum pernah kita syukurin, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ujian kita, karena ujian yang ada di Palestina itu bukan ujian buat orang-orang Palestina, ya kan? Sebenarnya itu ujian buat kita juga gitu.
untuk kita yang jarang sekali bersyukur terutama soal nikmat aman. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nikmat aman di negara kita cinta ini, Indonesia, dan bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harus sadar bahwa kita ini sebagai umatnya Nabi diberikan sebuah PR, diberikan sebuah amanah besar yang sampai sekarang belum juga terselesaikan, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Dan kita tetap harus berusaha untuk bagaimana menjadi umat Nabi ini, menjadi umat yang selalu sadar akan amanah ini, dan bersyukur sudah menjadi umat Nabi yang alhamdulillah satu-satunya Nabi yang mengimami seluruh Nabi ketika terjadi Isra Mi'raj, ya kan gitu. Nabi Muhammad SAW memimpin 124.000 Nabi, ya banyak banget. Bahkan kalau saya doakan semuanya di sini suatu hari Allah undang ke Masjidil Aqsa, itu ternyata tidak ada 1 senti pun jejak di Masjidil Aqsa, tempat di Masjidil Aqsa yang tidak dipijak oleh para nabi. Jadi kayak benar-benar sebuah tempat yang berkah, dan kita beruntung sekali memiliki nabi, kita menjadi umat yang begitu istimewa. Meskipun Nabi Muhammad SAW ini nabi yang terakhir, tapi ternyata nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita bersyukur menjadi umat Nabi nggak cukup dengan bilang Alhamdulillah, tapi kita benar-benar harus mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau berkata, bagaimana beliau berperilaku, bahkan diamnya Nabi juga harus kita contoh. Kapan Nabi diam? Kapan Nabi diam? Ketika Nabi diam ketika berdebat dengan orang yang bodoh. Jadi kita kalau misalnya, apalagi sekarang ya kan gitu, banyak perdebatan terjadi bela Palestina, bela Israel. Tapi kalau sama orang-orang yang kita tahu hanya akan memeraskan itu, diam aja, berkata baik atau diam gitu. Jadi bahkan diamnya Nabi kalau kita contoh pun menjadi pahala. Dan alhamdulillah senang sekali. Sebenarnya saya nggak asing dengan Majelis Taklim Khairatul Nisa ini, karena ada sahabat saya Mbak Lia di Jakarta yang saya juga dulu anggota majelis taklimnya dari zaman awal-awal hijrah dulu, dan alhamdulillah senang banget ada di Surabaya juga tadi udah 6 tahun ya, Masya Allah. Berarti ini jamaah rutinnya Majelis Khairatul Nisa Surabaya ya, Masya Allah. Dan tadi saya diceritain juga masih di Ponegoro, dari keluarganya juga ya, Masya Allah, eyangnya gitu ya, masih di Ponegoro, yang katanya lagi mau ada perluasan. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan, bisa lebih makmur lagi, bisa lebih menjadi masjid yang ramai, masjid yang menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar sini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berbicara tentang, kita judulnya kan Muslimah Berdaya Peduli Palestina, ya kan gitu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh dulu deh. Kita ini kan muslimah ya. Banyak orang yang perempuan itu muslimah, tapi dia belum pernah bersyukur bahwa dirinya ada dipilih Allah menjadi seorang muslimah. Kita harus sadar, perempuan itu di muka bumi banyak banget jemaah. Manusia aja berapa? 7-8 miliar. Perempuan banyak banget. Kok tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, dikasih Islam, dikasih iman, dikasih Islam, berarti kita kan seseorang yang beragama Islam, perempuan disebutnya muslimah. Kok bisa kita yang dipilih? Kok alhamdulillah ya kita yang dipilih, bukan orang lain. Dan sampai sekarang alhamdulillah, dengan segala kelemahan dan kelalaian diri kita, dengan segala kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih kita istiqomah untuk beragama Islam jadi muslimah. Benar gak? Padahal kita kalau suruh nginget-nginget, kalau kita suruh muhasabah, kita tuh berapa kali ngecewain Allah? Berapa kali ngecewain Allah? Sering banget ya Mak? Berapa kali nomor 2-in Allah? Bahkan mungkin nomor 3, nomor 4 belakangin Allah. Berapa kali? Berkali-kali. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah masih milih kita jadi hambanya. Allah masih milih kita jadi seseorang yang beragama Islam. Allah masih tolong kita buat sholat 5 waktu. Allah masih tolong kita untuk nutup aurat, ya kan? Meskipun beratnya ujian, kita nih saya lihat wajah-wajah penuh ujian, ya kan? Kita semua punya ujian yang berat gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih bikin kita sholat 5 waktu, nggak ninggalin sholat.
Allah masih tolong kita keluar pakai nutup aurat, ya kan gitu. Takut kita, masih takutnya nggak bisa. Ini udah wajib sebagai perempuan seorang muslimah tuh ya nutup aurat, keluar rumah dan duduk di sini. Masya Allah. Apalagi kalau Allah udah naikin level kita mau datang ke majelis ilmu, kalian adalah orang-orang istimewa. Kalian adalah muslimah-muslimah yang terpilih, muslimah-muslimah yang Allah begitu inginnya kita semua, kalian semua dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Karena kalau Allah udah kasih kita Islam, Allah udah kasih kita iman, tandanya Allah sedang mengantarkan kita menuju perjalanan hidup yang abadi di sebuah tempat yang Allah sudah sediakan kita, sebuah istana yang nanti kita jadi ratu bidadari di sana. Di mana itu? Surga. Makanya kalau seseorang, saya selalu bersyukur dan selalu bangga sama teman-teman majelis taklim, pengurus-pengurus yang jamaahnya Masya Allah ya gitu. Orang yang sudah Allah naikkan levelnya, mau datang ke majelis ilmu, apalagi di sebuah masjid yang Masya Allah ya. Itu kayak kalau Rasulullah SAW bilang kan, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya ke surga. Berarti kan Masya Allah ini kabar gembira loh. Berarti kalian semua ini, kita semua ini adalah orang-orang yang sedang Allah persiapkan untuk dimudahkan jalannya menuju surga. Apa bukan itu hal yang menggembirakan? Sebuah kabar gembira. Dan ketika Allah memudahkan langkah kaki kita ke surga, berarti ujian, masalah, musibah, apapun yang kita alami sejatinya adalah cara Allah memudahkan langkah kaki kita ke surga. Makanya kayak alhamdulillah ya kita jadi muslimah gitu. Dan muslimah itu tuh cahaya dimanapun gitu. Dan ini kaitannya erat nanti kalau kita bicara tentang Palestina, Masya Allah gitu. Saya pengen awal ini kita sadar dulu sebagai seorang muslimah, kita ini istimewa. Apalagi judulnya muslimah berdaya. Seberdaya itukah kita? Sebersyukurkah kita ketika kita dipilih Allah jadi muslimah gitu? Karena muslimah itu sebuah cahaya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia muslimah, ketika dia memiliki suami yang solih, maka beruntung suaminya karena memiliki sebaik-baik perhiasan dunia. Ketika seorang muslimah tadi memiliki seorang anak, beruntung anaknya karena memiliki ibu yang menjadi madrasah terbaik bagi dirinya. Ketika tadi si muslimah ini menjadi seorang tadi kan menjadi ibu, menjadi anak, beruntung orang tuanya, bapak ibunya si muslimah ini tadi beruntung. Kenapa? Karena seorang muslimah, seorang anak perempuan itu bisa menjadi hijab, penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Dan ketika si muslimah ini tadi menjadi sahabat yang solihah, menjadi sahabat muslimah, maka beruntung teman-temannya, beruntung lingkungannya. Kenapa? Karena bisa menjadi syafaat nanti ketika dicari nggak ada di surga, bisa membawanya masuk ke dalam surga. Satu orang wanita muslimah itu bisa menjadi cahaya yang luar biasa kepada siapapun yang dekat dengannya, bagi suaminya, orang tuanya, anaknya, teman-temannya. Istimewa nggak kita? Istimewa nggak kita? Istimewa. Dan ini adalah sebuah rasa yang sudah mulai luntur di luar sana, benar gak? Seolah-olah perempuan itu banyak insecure-nya, ya kan gitu. Kayak kalau sekarang kan ada generasi strawberry, kayak kan ada masalah dikit lembek, ya kan gitu. Kayak ngerasa nggak pede aja di zaman yang sekarang ini gitu. Padahal mah kita itu gak begitu istimewa. Dan cara membuat kita istimewa tidak lain salah satunya adalah dengan ilmu. Makanya berkah perempuan-perempuan yang sadar bahwa dirinya adalah istimewa, lalu mereka duduk di majelis ilmu, lalu mereka mau istiqomah di jalannya, maka dia akan selalu menjadi cahaya dimanapun dia berada. Maka semoga Allah selalu memberkahi Majelis Taklim Khairatul Nisa Surabaya ini, juga masjid ini yang mudah-mudahan Allah berkahi dengan ilmu. Dan bicara soal muslimah ini tadi, sebagai seorang muslimah, tanggung jawab tentang Palestina itu bukan hanya diberikan kepada laki-laki, justru di kita gitu. Cuma saya dalam materi kali ini, muslimah berdaya peduli Palestina, saya tidak ingin bicara, bukan membahas dari soal kemanusiaannya aja, bukan membahas dari sisi kesian ya gitu, perempuan gitu nggak sih? Kalau lihat tadi kayak video tadi lah gitu, yang keluar apa? Kesian ya nggak, perasaan ya.
Nah, saya pengen merubah mindset ini. Kita memandang Palestina bukan lagi dengan perasaan, bukan lagi dengan rasa, bukan lagi dengan sisi kemanusiaan. Tentu saja harus kita lakukan gitu. Cuma saya ingin kita lebih deep lagi, karena kita adalah seorang muslimah yang berdaya. Muslimah berdaya beda dong sama muslimah yang biasa-biasa aja, benar nggak? Makanya kita mau naik level nih, kita mau memahami Palestina, kita mau peduli dengan Palestina dari sisi keilmuan. Karena yang namanya agama Islam itu nggak bisa lepas dari agama dalil, nggak bisa lepas dari sejarah. Teman-teman pernah nyadar nggak ketika tadabbur Quran gitu ya, ketika baca Quran, ternyata hampir sepertiga Al-Quran itu membicarakan tentang Baitul Maqdis, membicarakan tentang Palestina, membicarakan tentang Masjidil Aqsa. Baik itu tentang lokasinya, baik itu tentang para nabi, para rasul, ataupun perempuan-perempuan hebat yang ada di sana. Siapa perempuan hebat yang ada di sana? Yang paling terkenal, yang sampai-sampai ada satu surat dalam Al-Quran itu namanya beliau, Maryam. Masya Allah ya. Ya kita harus paham dulu nih gitu, secara sisi keilmuan. Kenapa kita harus peduli Palestina? Dan biasanya kalau kajian sama saya akan banyak bertanya. Saya akan banyak nanya, nanti kalau saya tanya jamaah harus jawab, oke? Kenapa saya bertanya? Biar kita dua arah. Biar biasanya kalau ditanya tuh kayak ada deg-degannya, terus nanti inget ya nggak? Ya, saya akan tanya. Katanya kita muslimah berdaya peduli Palestina. Di mana Palestina itu? Palestina itu di mana lokasinya? Jadi Palestina, iya tahu. Palestina bagian dari negeri Arab Saudi, bukan? Bumi Syam. Syam itu mana aja jamaah? Ayo kita pelan-pelan biar kita paham nih secara keilmuan gitu. Syam itu apa aja? Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. Dulu ini semua menjadi satu lokasi. Bahkan Rasulullah SAW itu kan ketika remaja sudah belajar berdagang, itu kan berangkat ke Syam untuk berdagang, ya kan gitu. Balik. Jadi memang Syam ini dari dulu ini udah harum namanya, udah terkenal gitu. Palestina bisa salah satu ikon yang sangat terkenal yang begitu mulia ada di Palestina adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di kota Al-Quds, atau kalau orang-orang Yahudi dan lain-lain lagi di Yerusalem. Ada Masjidil Aqsa di sana. Masjidil Aqsa itu sebuah komplek, bukan satu masjid, tapi sebuah kawasan di mana di sana terdapat beberapa masjid, ada 7 masjid juga dengan banyak pintu, dan ada kota tua di sekitar Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah sebuah tempat yang saya tahu ini teman-teman pasti udah sering mengulang tentang ini, tapi nggak ada salahnya kita ulang biar kita makin paham kenapa kita harus peduli sama Palestina, kenapa kita harus peduli sama Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat apa jemaah? Jelas tadi Isra Mi'raj gitu. Kalau Masjidil Aqsa tidak istimewa, bagaimana mungkin peristiwa Isra Mi'raj melibatkan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa pertama kali dibangun oleh siapa? Saya yakin kajian tentang Palestina bukan pertama kalinya dong, ya kan? Ini saya hanya mengulang. Saya pengen banget kita peduli dari sisi keilmuan sehingga nanti kita pulang kita paham, bukan hanya dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi perasaan. Dibangun oleh siapa Masjidil Aqsa? Pertama kali Abu Bakar As-Siddiq? Bukan. Sebenarnya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah membangun Baitullah di Mekah, ternyata Nabi Adam alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa taala juga membangun Masjidil Aqsa. Jadi emang udah dari dulunya ini Masjidil Aqsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak zaman Nabi Adam gitu. Dan Masjidil Aqsa ini kan sebuah tempat mahsyar dan mansyar, tempat-tempat berkumpulnya kita nanti. Bahkan kalau
bisa dibilang para ulama di sana, para syekh sering sekali mengingatkan ketika saya ke sana, disinilah nanti seluruh manusia akan berkumpul. Karena dalam hari disebutkan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis nanti mahsyar. Padang mahsyarnya kita nanti di sana. Sebuah tempat di mana masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang akhir zaman semuanya ada di Masjidil Aqsa, ada di Palestina. Zaman dulunya apa? Banyak. Sekarang kita mulai masuk ke sejarah ya. Ini biasanya kalau ibu-ibu senang diceritain sejarah tentang kisah-kisah ya kan, cerita tentang tetangganya atau selebritis saja seneng ya kan. Suruh ngomongin siapa gitu, kayak seneng banget nih. Makanya kita mau ngomongin itu sekarang, tapi ngomonginnya para nabi gitu. Makanya kalau kajian sama saya banyak yang ngobrol. Kenapa? Kayak perempuan itu senangnya begitu ya nggak sih? Jadi kita akan ngobrol tentang emang ada siapa aja sih di Palestina itu, kenapa kita harus peduli, kenapa sebagai muslimah kita ini harus benar-benar paham apa yang sedang kita perjuangkan. Jadi Masya Allah, banyak sekali para nabi, para rasul yang hidupnya di Palestina, di Baitul Maqdis. Kita mulai dari nabi yang begitu mulia, yang sebutannya kasihnya Allah. Siapa jemaah? Ini ada hadiah nggak sih? Banyak hadiah loh, saya banyak nanya, saya dapat hadiah ini. Siapa kekasihnya Allah? Hah? Nabi Ibrahim. Ini yang dapat hadiah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Palestina identik dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan ada sebuah tempat yang namanya Hebron. Itu tempatnya di tepi barat di West Bank, yang di sana kalau kita ke sana sekarang kita bisa melihat makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, makam anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa nama anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Hah? Ismail kan dari Palestina dia ke Mekah. Nah, kalau yang ada stay di situ Ishak ya, Ishak anaknya dari siapa? Sarah. Harus tahu loh ya. Ini biar kita paham. Jadi nanti di sana ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada istrinya Ibunda Sarah, lalu ada anaknya Ishak, ya kan? Lalu ada istrinya Nabi Ishak, namanya Rafiqah atau biasa namanya Rebeka kalau di lain. Lalu di sana juga ada Nabi Yakub alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Daud alaihissalam, ada Nabi Sulaiman alaihissalam, ada Nabi Zakaria alaihissalam, ada anaknya Nabi Zakaria siapa? Nabi Yahya alaihissalam, lalu ada Nabi Isa alaihissalam. Rangkaian Nabi yang kita akan pelan-pelan paham, kita akan pelan-pelan berjalan menuju masa mereka masing-masing sampai begitu istimewanya Palestina. Kenapa harus kita jaga? Kenapa harus kita perjuangkan? Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya ya, sama istrinya Ibunda Sarah, punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam tinggal di Baitul Maqdis. Kalau Nabi Ibrahim kan ketika menikah dengan Hajar, lalu punya anak Ismail, berangkat ke Mekah, ya kan gitu. Sekarang kita akan bicara tentang yang di Palestinanya aja. Dengan lalu dari istrinya, siapa tadi namanya? Sarah, punya anak Ishak. Nah, punya anak Ishak ini, lalu Ishak menikah dengan Rafika atau Rebeka, punya anak Nabi Yakub. Masya Allah ya. Saya beberapa kali berangkat ke Palestina bawa jamaah, ternyata ada jamaah yang baru sadar ternyata para nabi itu berkeluarga. Mereka pikir bukan gitu kan. Ternyata semuanya ada kaitannya gitu ya. Masya Allah, orang-orang terpilih. Dan ini teguran buat kita juga sebagai seorang perempuan. Kenapa? Ternyata dari rahim yang taat akan lahir generasi yang taat gitu. Jadi dari Ibunda Sarah lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam punya anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anaknya ada berapa? Selusin, ya kan? Banyak banget, Masya Allah ya, gitu. 12 termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan anak-anak Nabi Yakub inilah yang sebutannya Bani Israel. Karena sebutannya Nabi Yakub, Israel, Il itu kalau buat mereka kayak ilahi, Tuhan.
Jadi Israil gitu, Ismail, Isma dengar, il Tuhan. Jadi kalau kisahnya Nabi Ismail itu, Isma itu dari asma, dengar, il itu Tuhan. Jadi doa yang didengar oleh Tuhan gitu. Jadi il itu kalau buat mereka tuh Tuhan gitu. Makanya sebutan dari Nabi Yakub alaihissalam Israil. Anak-anak Nabi Yakub sebutannya Bani Israil. Lalu terjadilah itu peristiwa kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini penting kita pelajari. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya yang lain itu beda ibu ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu berdua sama adiknya Benyamin. Lalu yang 10 itu dari ibunya yang lain, Lea dan Rahel. Jadi kalau ibunya Nabi Yusuf itu namanya Rahel. Harusnya Nabi Yakub ini awalnya menikah dengan Rahel. Ya, tapi sama bapaknya ditukar karena Lea ini belum nikah, ya kan gitu. Ketika mau menikah, Nabi Yakub ini dinikahkan dulu sama si Lea. Nah, dengan catatan kamu menikah dulu dengan Lea, nanti beberapa tahun kamu boleh menikahi adiknya, si Rahel, ya kan gitu. Lalu terjadilah pernikahan itu sampai akhirnya dinikahilah dua-duanya. Karena dari awal memang Nabi Yakub ini cintanya sama siapa? Sama Rahel. Jelas ada terjadi namanya perasaan ya gitu. Jadi Lea ini sadar bahwa dia dinikahi karena terpaksa lah gitu. Tapi tetap dengan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang begitu adil gitu. Dan ketika menikahi Rahel, lahirlah Yusuf. Akhirnya karena dari seorang ibu yang ada rasa cemburu yang sangat besar, ada rasa kayak dia itu kan cintanya sama yang itu, sehingga tumbuh rasa kebencian, tumbuh rasa hasad, dan itu tumbuh ke anak-anaknya, yaitu kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ya kan, lahirlah anak-anak yang penuh dengan kebencian, lahirlah anak-anak yang penuh dengan rasa hasad, sehingga benci sekali sama saudaranya, lalu mau terjadi apa? Pembunuhan, bahkan sejak dari Nabi Yusuf alaihissalam kecil. Sedih ya ceritanya ya. Dari sini kita belajar, kan kita belajar muslimah berdaya peduli Palestina nih. Kita belajar bahwa ternyata peran ibu itu sangat besar dalam mendidik anak-anaknya. Dari seorang ibu yang bisa menerima takdir, yang penuh cinta, yang bisa mendidik anaknya dengan baik, dengan hati yang tidak bercampur kehasatan gitu ya, maka akan lahir anak-anak juga yang luar biasa. Tapi kalau seorang ibu merasa ibunya tidak bahagia misalnya gitu ya, karena penuh dengan kebencian, rasa hasad atau emosi-emosi negatif yang dalam dirinya, maka itu pun akan mengalir kepada anak-anaknya. Hati-hati ibu-ibu semuanya. Saya yakin ini kayak ibu-ibu semua ada yang belum nikah. Insya Allah semuanya sudah punya anak ya. Ini PR buat kita Bu, hati-hati. Ya kan gitu. Dan mereka tinggal di Baitul Maqdis loh. Jadi saya ingin bicara apa yang ada di Palestina sekarang itu tuh pelajarannya tuh besar banget buat kita, bahkan dari zaman dulu gitu. Makanya kita harus kayak kalau kita tahu sejarah tentang mereka, kita akan lebih mudah nanti berjalan tentang hidup. Lalu saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Lea. Sampai Lea ya. Lea dan anak-anaknya, lalu Rahel dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kan Masya Allah, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki hati yang luar biasa. Akhirnya selamat dengan kisahnya, masih ingat ya? Mau dibunuh, dibuang ke sumur ya kan gitu. Udah gitu diselamatin, akhirnya dijual jadi budak. Terus akhirnya dibeli sama orang kerajaan. Akhirnya masuklah di istana, kerja sebentar karena ganteng banget, kena fitnah ya kan gitu. Kena fitnah, akhirnya masuk penjara ya kan gitu. Udah masuk penjara lama, beliau ini kan ahli takwil mimpi, bilang sama temennya, ntar kasih taunya sama raja ya, saya ahli takwil mimpi, siapa tahu saya bisa keluar. Temennya lupa ya kan gitu, lama di penjara ya kan gitu, sampai akhirnya terjadilah itu, ada mimpi raja. Akhirnya beliau diangkat jadi penasehat raja ya kan gitu, jadi menteri keuangan gitu, pokoknya jadi orang di istana itu. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam ketika tahu kan 10 kakak-kakaknya ini kan jadi rakyat jelata lah ya gitu ya, ketika kesusahan datang ke Nabi Yusuf alaihissalam,
Apakah ditolak? Tidak. Apa yang terjadi? Dibantu, ya kan gitu. Kalau bukan lahir dari ibu yang pemaaf, dari ibu yang ridonya dari awal, tuh harusnya laki nikahnya sama saya, tapi kok dinikahin sama kakak saya, kan gitu ya? Dirido dari awal. Perempuan yang punya hati ridho luar biasa menerima takdir apapun yang Allah berikan kepadanya meskipun pahit, ya kan gitu. Lahirlah seorang anak yang meskipun diuji aja berat banget loh, Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan gitu. Ketika bertemu lagi dengan bayangin beberapa orang yang ingin membunuhnya waktu kecil dimaafkan, masya Allah ya, luar biasa. Dan Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi jemaah? Buta matanya, saking sedihnya kehilangan anak yang paling dicintainya, ya kan gitu. Dan di sini kita belajar lagi nih. Ini kita bercerita orang-orang hebat di Palestina ya. Kesedihan ternyata bisa menimbulkan penyakit dalam raga. Sakit yang dialami oleh hati, perasaan, ternyata bisa berpengaruh dengan fisik. Buktinya apa? Nabi Yakub alaihissalam saking sedihnya menangis setiap malam, akhirnya buta. Sembuhnya gimana jemaah? Bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Jadi anak-anaknya habis ketemu Nabi Yusuf, balik ke rumah, terus diusap ke wajahnya, dan beliau tahu itu bajunya Nabi Yusuf, gembira, seneng, ya kan? Gembira, seneng, akhirnya sembuh, bisa melihat. Connect kan? Ternyata rasa bahagia juga bisa menumbuhkan kesembuhan bagi seseorang, bisa menumbuhkan kekuatan gitu. Dan kita belajar lagi dari orang-orang hebat di Palestina. Lalu itu tadi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam besar, lalu ada masa kerajaannya Fir'aun, kan di Mesir, ya kan gitu. Ada Nabi Yusuf kan ada kerajaannya Nabi Fir'aun, lalu ada Fir'aun di Mesir ini kan gitu ya, di Mesir. Lalu kekuasaannya Nabi Yusuf ini dari Syam meluas ke Mesir gitu, sehingga di Mesir ini lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita masuk ke Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam ini kan tinggalnya sebenarnya bukan di Baitul Maqdis ya. Dan cita-cita Nabi Musa alaihissalam tahu apa? Pengen banget meninggal dikuburnya di Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihissalam ini seorang nabi yang luar biasa. Kita akan belajar ini ya. Saya termasuk tipe orang yang pengen kita bisa mengambil hikmah dari sejarah, dan saya pengen kali ini kita dari orang-orang hebat di Palestina untuk menumbuhkan rasa peduli kita, dan bukan hanya rasa peduli tapi rasa bersyukur kita karena Allah sudah pilih kita menjadi seorang muslimah yang Allah kasih kekuatan, Allah kasih keimanan untuk bisa belajar dari orang-orang hebat di masa lalu. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang luar biasa, mukjizatnya banyak banget ya. Apa aja mukjizat Nabi Musa, Bu? Tongkat. Kenapa saya tanya gini, kadang-kadang ya ibu-ibu terakhir baca kisah Nabi dulu waktu ngajarin anaknya SD, ya kan gitu. Sedangkan dalam Islam hidup itu sejarah yang berulang. Kalau kita tahu, kalau kita belajar, maka kita mendapatkan pelajaran di hidup. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi itu, orang-orang nabi, para nabi yang ada di Palestina bukan hanya sekedar kisah, tapi ada hikmah. Oke, kita pelan-pelan nih ya. Kita mulai dari sisi keilmuan dulu. Masuk tadi ke Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya banyak banget. Tongkat, apalagi? Tongkatnya diapain? Ada 2 kejadian tongkat, dilempar jadi ular, ya kan gitu. Lalu yang kedua, diketok, terbelah lautan. Apalagi? Keluar cahaya, ya kan gitu. Apalagi? Kitab Taurat, apalagi? Mana salwa, keluar makanan-makanan tuh ketika Bani Israel mau dibawa pergi kan, diselamatkan dari Fir'aun. Lapar nih, mana minta makanan. Jadi kayak sejenis burung gitu, apa itu turun dari langit, ya kan gitu. Apa nggak keren coba? Kalau kita suatu hari ke Palestina, ngelewatin perbatasan Mesir ke Palestina, itu kita akan lihat bekas-bekas tempat turunnya mana salwa, di mana tempat Nabi Musa alaihissalam ketika bicara sama Allah Subhanahu wa taala, di mana satu-satunya nabi yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah ya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa
pada saat itu berhasil membuat Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ya. Padahal mukjizatnya banyak gak? Hebat banget gak? Nabi ya. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci Nabi Musa? Apakah dengan kegagalannya membuat Bani Israel menyembah Allah, membuat Nabi Musa alaihissalam terhina? Tidak, justru namanya harum sampai sekarang, benar gak? Paling banyak tuh kisah di Quran kayaknya kisah Nabi Musa. Nyadar gak? Nabi Musa ya gitu. Padahal kalau kita lihat, beliau berhasil nggak? Enggak. Dari sini kita belajar. Mungkin sekarang Palestina belum Allah menangkan. Mungkin beberapa kali kalah terus. Korban jiwanya bertambah terus, ya kan? Tapi apakah Palestina menjadi negara yang hina sekarang? Enggak, Masya Allah ya. Bahkan semakin harum. Padahal jumlah korbannya semakin banyak. Setiap hari ada aja tuh korbannya. Walaupun nanti ada gencatan senjata, nanti ada lagi diserang lagi, gencatan senjata lagi, diserang lagi, banyak banget gitu apa yang sudah terjadi, belum mencapai kemenangan sampai sekarang. Tapi apakah Palestina sekarang terhina? Enggak, Masya Allah ya. Karena Allah tuh lihat prosesnya, Allah lihat juangnya, dan kita bisa lihat, ternyata kita bisa lihat itu dari Nabi Musa alaihi salam. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bilang, nanti kalau aku meninggal, tolong ya, aku pengen banget meninggalnya itu di Baitul Maqdis gitu. Tapi ternyata belum sampai Baitul Maqdis sudah meninggal. Tapi apakah terhina? Enggak. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang merasa dia udah berjuang untuk Palestina dengan donasinya, dengan aksinya, dengan postingannya, dengan apapunnya, tapi kok lama banget ya nggak kelar-kelar, udah berhenti, ya sayang banget. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita nggak diajarin untuk nyerah ketika kok nggak berhasil ya. Kok belum ya. Dan jeleknya lagi ada yang bilang jangan menang dulu deh, ntar kiamat. Bener gak? Jangan menang dulu deh, serem. Ntar berarti udah akhir zaman, ntar bumi dihancurkan, ya gak? Padahal bukan untuk itu Allah pengen kita juang nih. Janji Allah tuh jelas pasti bahwa Palestina nanti akan mencapai kemenangan. Masjidil Aqsa akan seutuhnya menjadi milik kita. Allah pengen kita berjuang meskipun banyak mengalami kegagalan. Berapa banyak dihianati? Berapa banyak kita dihianati? Gencatan senjata jadi hianatin, hari ini gencatan senjata, besok tetap diserang, ya kan gitu. Semua omongan yang diomongin sama si setan nyawa itu emang ada yang kebukti. Maksudnya kayak dia pegang omongannya, enggak, nyakitin mah iya, terus aja nyerang, ya kan gitu. Tapi emang kita boleh capek? Nggak boleh capek. Hatta Nabi Musa alaihissalam akhir hidupnya belum berhasil, ya kan, belum bisa membuat Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap mulia. Ya itulah kita. Karena kita ini orang muslim, orang mukmin itu ibarat emas, mau ditaruh di comberan juga tetap aja mulia, ya kan gitu. Meskipun kita mengalami berbagai macam, kayak sekarang tuh bisa dibilang kaum muslimin ini kayak banyak banget tidurnya, ya kan gitu. Banyak kesannya nggak peduli sama Palestina gitu. Ada yang udah capek, ya kan gitu. Akhirnya udah nggak mau bersuara lagi. Bukan itu yang Allah mau. Allah mau kita berjuang. Gagal, ya coba lagi. Gagal, coba lagi. Seperti contohnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu setelah Nabi Musa, ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Musa kan bersama Nabi Harun, lalu dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ada yang tahu? Muridnya Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari kita berangkat ke Masjidil Aqsa, itu di Jordan, ada makomnya Nabi Yusha bin Nun. Kalau dari Nasrani namanya Yosua, kalau di Islam namanya Yusa. Salah satu muridnya Nabi Musa alaihissalam yang melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Nah, dari Nabi Yusha bin Nun ini ketika akan sampai ke Baitul Maqdis, itu dikuasai oleh suatu kaum yang dipimpin oleh namanya Raja Jalut. Dan biasanya untuk menguasai sebuah daerah, untuk menguasai Baitul Maqdis pada saat itu harus ada peperangan. Dan ternyata yang menjadi prajurit yang memenangkan daerah itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini bukan seorang yang tinggi gede, enggak. Nabi Daud dikisahkan seorangnya keker tapi kecil.
kecil, nggak yang tinggi gede gitu. Dan beliau mengalahkan Raja Jalut ini dengan ketapel, keren loh ya kan gitu, dengan ketapel. Hikmahnya apa buat kita? Meskipun kita bisa cuma pakai tulisan, meskipun kita cuma pakai suara, meskipun kemana-mana kita cuma pakai atribut Palestina, kita juang. Yang penting coba aja hal-hal kecil itu bisa menjadi hal besar, ya kan? Bahkan anak-anak di Gaza nggak pakai senjata, tapi pakai batu, ya kan gitu. Masya Allah, hal-hal sederhana, dan itu belajar dari, kita bisa lihat dari Nabi Daud alaihissalam pakai ketapel. Padahal waktu itu Raja Jalut dan kaumnya itu orang-orang yang gigantis, maksudnya orang-orang yang gede-gede kayak raksasa gitu, badannya gede-gede, tapi dikalahkan oleh Nabi Daud yang orangnya kecil dan cuma dikalahkan dengan ketapel. Pelajaran buat kita apa? Meskipun hal kecil tapi bisa menjadi hal besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal kecil bukan berarti tidak akan berhasil, tapi dari hal kecil bisa jadi yang mustahil menjadi berhasil gitu. Lalu Nabi Daud alaihissalam menjadi raja. Kalau kita nanti ke Masjidil Aqsa, teman-teman semuanya, mudah-mudahan saya bisa membersamai teman-teman di sini untuk berangkat ke sana. Kita akan melihat jejak-jejak Nabi Daud alaihissalam. Ada namanya Jalan King David di situ. King David itu kalau orang Yahudi menganggap Nabi Daud ini kan raja ya, David namanya. Kalau kita Nabi Daud itu kayak ada makamnya Nabi Daud di sana, dan Nabi Daud ini benar-benar dimuliakan oleh orang-orang Yahudi karena buat mereka Nabi Daud ini adalah raja yang sangat mereka lukan gitu ya. Buat kita Nabi Daud alaihissalam. Lalu dengan kekuasaan yang luar biasa menguasai Baitul Maqdis, lalu punya anak siapa namanya? Nabi Sulaiman alaihissalam, orang paling kaya di dunia di muka bumi, dan belum pernah ada yang mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga salah satu yang dielu-elukan oleh kaum Yahudi, ya kan gitu. Lalu setelah Nabi Sulaiman ada di sana, ini nabi-nabi kita semua loh. Jadi teman-teman kalau kita ke Masjidil Aqsa, kita tuh akan melihat bahwa ini nabi aku juga. Iya, King Solomon, ini nabi aku juga. Tapi kayak kita merasa bahwa ternyata ada hal-hal persamaan-persamaan yang ternyata agama kita lah yang paling sempurna. Makanya kalau di dalam Islam itu kan kita kalau sholat suruh ngulang-ngulang baca Al-Fatihah. Ayat terakhir apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa jemaah? Tunggu, jangan bikin saya nangis. Coba setiap hari baca Al-Fatihah. Kalau sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah loh, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan-jalan orang-orang yang ternyata itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Suatu hari kita ke Palestina, kita akan lihat perbedaan-perbedaan itu. Mana orang yang memang Allah murkai, mana orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Siapa yang tersesat? Nasrani. Dan itu ada dalam satu komplek yang namanya Masjidil Aqsa. Jadi ini bukan sekedar tentang kemanusiaan. Ini adalah tentang akidah. Ini adalah tentang keimanan kita sebagai seorang kaum muslimin, sebagai seorang muslimah. Kita membela agama kita, memperjuangkan agama kita sebagai agama yang paling sempurna, agama yang benar. Kita kalau melihat ke sana kemarin ya, hari Sabtu itu mereka ibadah orang Yahudi. Pakai jilbab nggak? Pakai jilbab. Pakai kerudung mereka. Lalu di komplek Masjidil Aqsa itu di luar, di Old City-nya ada namanya gerejanya, ke tempat di mana kata mereka Yesus ya itu disalib, dimakamkan gitu ya. Keluar perempuan dari sana karena di seberangnya itu ada Masjid Umar bin Khattab. Ketika ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Masjidil Aqsa, disuruh sholat di situ nggak mau, ya kan gitu. Takutnya nanti direbut menjadi masjid, dan nanti karena Umar bin Khattab sangat menjaga toleransi kan gitu. Akhirnya lah bikin nggak sholat di situ, dan di seberang situ ada Masjid Umar bin Khattab yang kalau kita ke sana kita akan ziarah ke sana, kita akan ke Masjid Umar bin Khattab. Kemarin saya lihat dari gereja itu keluar seorang perempuan pakai kerudung,
Saya sampai lihat lagi, ih beneran kerudung gitu. Saya pikir cuma orang-orang Yahudi ya. Ternyata orang Nasrani juga pakai kerudung. Pantas saja Bu, kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa, tentara kan dijaga tentara tuh. Kita masuk ke masjid kita sendiri, itu akan ada tentara Israel dengan senjatanya segede berondong segini. Itu mereka sekali jaga itu ada paling sedikit itu 6 orang yang mereka akan nanya, ngecek kita dari mana. Dan sering banget meskipun saya udah pakai cadar, ditanyanya, "Are you Muslim?" Kamu Muslim bukan? Bahkan yang pakai jilbab ditanya juga, kamu Muslim bukan? Karena ternyata mereka pun menutup auratnya. Insya Allah ya. Kalau kita sebagai muslimah nggak bangga dengan apa yang sudah Allah perintahkan dengan hijab ini, kita akan kalah sama mereka. Lagi-lagi membela Palestina bukan sekedar tentang misi kemanusiaan. Ini tentang akidah, ini tentang keimanan kita. Ini tentang bagaimana kita menjaga agama kita. Bagaimana, makanya kita harus tahu bagaimana sejarah apa yang terjadi, apa saja kisah-kisah para nabi, para rasul yang ada di Palestina, sehingga kita paham itu punya kita, itu miliki kita, itu adalah amanah kita. Dari mereka kita belajar tentang kehidupan, dan dari mereka kita belajar bagaimana menjadi manusia yang ridho apapun yang Allah berikan, dan tentang juang. Tadi sampai mana? Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kalau kita ke sana, makanya mereka kan mau bikin Temple of Solomon ya gitu. Mereka selalu percaya bahwa di Dome of the Rock itu yang kubahnya emas ya kan gitu. Ada yang bilang itu Masjidil Aqsa, ada yang bilang yang Masjidil Aqsa yang kubahnya abu-abu, benar? Padahal semuanya Masjidil Aqsa. Kita mau sholat yang kubahnya emas, mau sholat yang di kubahnya abu-abu, mau sholat yang di bawahnya nggak kubah abu-abu gitu ya, kan ada banyak masjid di situ. Itu semuanya Masjidil Aqsa. Hatta kita sholat di kebun zaitunnya di situ kan kebun zaitun, kita sholat di situ itu udah Masjidil Aqsa. Gitu karena Masjidil Aqsa itu adalah komplek. Jadi mereka meyakini bahwa di situ ada bekas jejak Nabi Sulaiman alaihissalam yang ingin mereka bangun kembali gitu. Dan semakin sepinya orang datang ke Masjidil Aqsa, maka mereka akan semakin mudah menguasai Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza pada dasarnya adalah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Kalau mereka itu di Gaza sebenarnya itu jaraknya itu cuma sekitar 4 jam dari Masjidil Aqsa. Tapi mereka tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Mereka dilarang untuk datang ke Masjidil Aqsa. Tapi mereka nggak putus asa. Mereka tetap bisa berjuang dengan apa yang dilakukan di Gaza dengan memerangi para Zionis, ya kan gitu. Sedangkan kita orang Indonesia, kita diperbolehkan untuk datang ke Masjidil Aqsa. Saya akan beritahukan situasinya. Masjidil Aqsa dalam agenda mereka akan dikuasai karena tempat ibadahnya orang Yahudi, tembok ratapan sama Masjid Buraq itu bersebelahan. Jadi kalau buat kita ada sebuah tembok, jadi Masjid Buraq ini Masjid Kibli ya, Masjid Kibli yang kubahnya abu-abu. Seberangnya ini ada Dome of the Rock. Nah sebelah sini ada Masjid Buraq, katanya tempat Nabi Muhammad SAW dulu mengikat buruknya, Allah walam gitu ya. Tapi kita sebutnya Masjid Buraq. Lalu ada tembok di sini. Di balik tembok itu adalah tembok ratapan, tempat orang-orang Yahudi beribadah. Buat kita tembok biasa, buat mereka tempat ibadahnya mereka gitu. Dan kita bisa melihat gitu, bisa melihat. Mereka ada wudhunya juga gitu. Benar-benar kayak mirip-mirip gitu sama kita. Makanya kayak ini tentang akidah ya teman-teman semua, ini tentang memperjuangkan agama kita. Lalu mereka berencana ingin menguasai Masjidil Aqsa karena buat mereka akan membangun lagi Temple Solomon. Kebayang nggak, semakin sedikitnya orang untuk datang ke Masjidil Aqsa, maka akan semakin mudah dikuasai oleh mereka. Sedangkan orang-orang yang di Gaza aja nggak bisa ke sana, tapi mereka berjuang dengan rela kehilangan apapun. Kita orang Indonesia yang harusnya bisa ke sana, bisa datang, bisa berjuang, bisa menyuarakan, bisa melakukan sesuatu untuk Masjidil Aqsa, maka ini yang harus kita perjuangkan. Saya kasih contoh sedikit ya. Kalau kita mau ke sana, tadi saya bilang sebelum masuk ke Masjidil Aqsa, itu ada para tentara yang akan mengecek kita, tas kita, paspor kita, semuanya dicek. Saya pernah ketika mau masuk ke Masjidil Aqsa, itu
jamaah boleh masuk. Jadi orang Malaysia sama orang-orang Indonesia, mereka boleh masuk, lalu saya ditarik. Kamu nggak boleh masuk katanya. Kenapa? Ya kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Saya bilang, kenapa sih nggak boleh masuk? Saya mau sholat. Kamu nggak boleh masuk. Lalu senapannya ditaruh di sini saya. Kamu nggak boleh, you cannot enter katanya. Saya dengan bersikukuhnya tetap, why? Lalu saya pikir ini masjid saya ya kan gitu. Saya mau masuk. You cannot enter, dan saya berdua sama teman saya, dia pakai cadar juga. Jadi udah gemeteran, Kak, selangkah lagi mati kita gitu. Tapi saya selalu percaya, ya di mana aja kita bisa mati ya kan gitu. Kalau waktunya mati sekarang ya sekarang, kalau waktunya saya belum waktunya mati, saya tidak akan mati di sini. Jadi kayak sebenarnya mereka itu, saya bisa bilang mereka itu cuma nakut-nakutin kita doang. Dan ketika kita menunjukkan bahwa saya nggak takut, why I cannot enter? Ya you cannot enter, terus mereka ketawa-ketawa. Harapan mereka kan kita ketakutan, mungkin kita menangis apa, karena mereka bisa cuma nakut-nakutin doang. Dan ketika nggak boleh masuk, oke, temen, karena saya bawa jamaah ya kan gitu, ada satu lagi jamaah saya bilang, dia udah takut banget, udah gemeteran gitu kan gitu, Kak, mati kita habis ini. Akhirnya dia juga ngelepasin senapannya, go kata dia gitu. Kita pergi lewat pintu yang lain. Dan dari Masjidil Aqsa aja, saya bisa belajar banyak, ini saya akan bagi. Ketika kita gagal di suatu tempat, kita gagal mengatasi suatu masalah, kita bisa cari pintu yang lain. Jadi suatu hari teman-teman berangkat ke Masjidil Aqsa, mungkin kita akan gagal untuk masuk ke Masjidil Aqsa di pintu yang pertama. Sama kayak kita kalau hidup, kadang-kadang kalau kasih ujian kita gagal, ya kan gitu. Kita gagal menjalani sesuatu hal yang menurut kita harusnya berhasil. Tapi kita bisa cari solusi lewat jalan-jalan yang lain. Jadi kayak Masjidil Aqsa itu bukan sekedar tempat, tapi juga hikmah buat kita teman-teman semuanya. Masjidil Aqsa itu sebuah pelajaran hidup buat kita, bahwa hidup itu nggak selalu baik-baik saja, bahwa hidup itu nggak selalu tentang berhasil, bahwa hidup itu nggak selalu tentang sesuatu hal yang menyenangkan, tapi tentang berjuang, tentang bagaimana kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Allah, tentang apa yang bisa kita korbankan untuk Allah, dan tidak takut dalam menjalani hidup apapun yang Allah berikan. Jadi sebenarnya yang diuji itu bukan teman-teman saudara kita yang di Gaza, bukan hanya mereka, tapi ini ujian besar buat kita sebagai kaum muslimin ketika memandang hal itu. Bahkan kalau kita tarik jauh, bukan hanya dari teman saudara kita yang di Gaza gitu ya, atau yang di Al-Quds juga sekarang dijajah juga gitu. Kita punya syekhah di sana yang masya Allah perjuangannya luar biasa, perempuan. Pertama kali saya bertemu di Masjid Babur Rahmah, di salah satu masjid di kawasan Masjidil Aqsa, masih baik-baik aja. Sekarang tau gak? Jadi kayak dilarang untuk masuk ke Masjidil Aqsa, dia disetrum, dia ditelanjangi, dia dipukulin, dia didudukin di kursi, dan setiap 3-6 bulan sekali ditangkap lagi, disiksa lagi, rumahnya diambil, kayak dia nggak punya apa-apa. Dan ketika terakhir ketemu tuh banyak bekas luka gitu ya. Dan ketika ditanya jawabannya selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau melihat seperti itu kan kayak, aduh ujian kita belum apa-apa deh gitu. Dan kenapa sih kita diizinkan Allah untuk melihat perjuangan mereka seperti itu? Bukan untuk nonton doang, bukan untuk bilang kesian ya, bukan buat itu. Tapi Allah sedang menegur kita, ayo dong kamu juga ikut berjuang. Mungkin kamu gak ngerasain seperti mereka disetrum, ditelanjangin, dipukulin, ditangkap gitu. Tapi kamu juga mengalami ujian yang kamu harus mencontoh mereka bahwa memang terkadang hidup tidak baik-baik saja. Dan kita harus yakin bahwa Allah masih kasih nikmat besar kok. Nikmat besar apa? Kita masih jadi orang Islam. Allah masih jadiin kita muslimah. Dan Allah masih kasih kita rasa peduli sama mereka dan peduli terhadap agama kita. Teman-teman semuanya, sekarang saya tanya ya. Kalau kita ada masalah, lalu kita kuat, lalu kita kelihatan tangguh, bukankah orang lain akan melihat kita sebagai seorang muslimah yang kuat? Ya nggak? Tapi kalau kita ada ujian, kita ada masalah dalam hidup, kitanya lembek, kitanya melempem, kitanya depresi, kitanya frustasi, bukankah kita akan menjadi contoh muslimah yang buruk di mata dunia? Bener gak? Ini bukan sekedar tentang Palestina teman-teman semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidupmu adalah bukan tentang dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan sekarang itu bisa menjadi dampak besar untuk umat, karena kita adalah perempuan. Kita nggak bisa angkat senjata untuk bela Palestina. Kita nggak bisa
nggak bisa ya berjuang membersamai mereka di sana gitu. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu berusaha bertanya dalam hati, sebenarnya pelajaran apa sih yang pengen Allah kasih buat kita? Sebenarnya hikmah apa sih dari kejadian Gaza dan Al-Aqsa dan Palestina ini? Sebenarnya tuh ada hikmah besar apa buat kita? Bahwa kita jadi seorang muslimah harus tangguh, harus ridho. Dan memang kadang saya ulangi, kadang hidup itu tidak baik-baik saja. Bahwa kadang-kadang dalam hidup ada kegagalan, ada kehilangan, ada kekurangan, ada air mata, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi apa yang Allah mau dari kita? Juang aja terus, jalanin. Gagal sekali, cari usaha yang lain, ikhtiar untuk cari jalan keluar yang Allah ridhoi. Terima takdirnya. Tunjukkan bahwa kita seorang muslimah, kita tidak takut menjalani hidup. Masya Allah loh. Tadi kita bicara udah sampai Nabi Yusuf ya, sampai Nabi Sulaiman ya gitu. Lalu kita lanjutin ya, karena saya pengen banget kita belajar dari sisi sejarah. Karena buat saya hidup itu sejarah yang berulang. Bahkan dalam Islam itu hidup itu sejarah yang berulang. Semakin kita tahu tentang sejarah, semakin kita pandai mengambil hikmah, semakin kita bisa tangguh dalam menjalani hidup. Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi bukan? Nabi, penjaga Baitul Maqdis, hari-harinya di Masjidil Aqsa loh, benar? Bagaimana akhir hidupnya? Dibunuh. Dia dapat hadiahnya banyak banget yang udah pada dia. Dibunuh, kepalanya dipenggal. Padahal nabi bukan? Nabi, penjaga Masjidil Aqsa, nabi yang mengasuh Maryam, ya kan gitu? Yang mengasuh Bunda Maryam kan Nabi Zakaria. Soleh luar biasa. Istrinya juga soleh. Apakah ketika menikah sama istrinya langsung dikasih anak sama Allah? Enggak, ya kan gitu. Berasa nggak sih orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa itu orang-orang hebat banget ya ujian-ujiannya. Nabi luar biasa, soleh banget, nikah, punya anaknya lama banget ya kan gitu. Sampai akhirnya dikasih anak. Siapa anaknya? Nabi Yahya. Itu pun bapak dan anak yang akhir hidupnya tuh tragis banget. Dua-duanya dibunuh. Nabi bukan? Nabi bukan? Orang soleh bukan? Orang beriman bukan? Luar biasa ya, menjaga Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria alaihissalam meninggalnya kepalanya badannya digergaji jadi dua. Nabi Yahya alaihissalam meninggalnya kepalanya dipenggal. Pertanyaannya, kalau kita lihat kan, tragis banget ya gitu. Meninggalnya kok begitu ya kan gitu. Tapi apakah di mata Islam, apakah di mata Allah dua orang ini orang yang hina? Apakah dua orang ini dikatakan orang yang gagal? Apakah dua orang ini dikatakan orang yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya? Mohon maaf. Enggak. Apakah mereka tetap dimuliakan meskipun akhir hidup mereka seperti itu? Dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nih girohnya Palestina, girohnya Masjidil Aqsa. Bahwa memang kadang hidup tuh ada kegagalan, lihat lama banget sampai sekarang juga belum berhasil ya kan gitu. Tapi bukan tentang itunya, tapi tentang semangat juangnya. Bahkan ketika ada yang syahid, kita bisa lihat mereka bisa bilang alhamdulillah, karena mereka lihat dari orang-orang sebelum mereka yang ada di Masjidil Aqsa. Lihat Nabi Zakaria dan Nabi Yahya meninggal dalam keadaan sangat tragis, tapi syahid. Alhamdulillah, mereka punya contoh dalam hidup. Mereka punya kepada siapa aku harus melihat, oh orang-orang yang sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ada di Baitul Maqdis. Kerasa sekarang? Ini bukan sekedar ini lebih dari sekedar kemanusiaan. Ini tentang akidah, ini tentang keimanan, ini tentang bagaimana cara kita hidup. Ini adalah cara kita untuk menjadi seorang muslimah yang berdaya. Bukan yang tidak berdaya, merasa tidak berdaya ketika ada masalah terus melempem, terus kena mental health ya kan gitu, insecure, terus lama-lama anxiety, aduh gak karu-karuan nih sekarang ada aja ya kan penyakitnya ya kan gitu. Yang itu sebenarnya hanya perasaan. Makanya kita butuh belajar nih, dan kita ini salah satu yang harus kita syukuri menjadi umat yang Nabi Muhammad SAW. Lihat dari orang-orang hebat tadi kan kita punya pelajaran hidup, kita punya contoh.
Kita punya masalah-masalah yang mungkin sama kayak masalah kita sekarang, dan kita tahu gimana cara menghadapinya. Gagal sekali 2 kali nggak apa-apa, yang penting kan berjuang aja. Tapi janji Allah itu pasti minimal kita menang sebagai seorang muslim yang kita percaya bahwa ini adalah takdir yang Allah berikan buat saya. Yang penting saya juang dan saya berada di track yang benar, maka insya Allah hidup saya akan baik-baik saja. Meskipun ketika dalam kematiannya nggak baik misalnya. Saya punya kisah sedih banget. Jadi waktu itu kita lagi kirim makanan, ceritanya kirim makanan ke Gaza, makanan siap saji, nasi ayam gitu ya. Lalu ada seorang anak yang saya dikirimin videonya gitu, dia ngambil makanan, itu seneng banget, dia bilang saya udah antri lama buat ngambil makanan ini gitu, saya seneng banget. Dia udah habis diwawancara sama tim kita yang ada di Gaza. Lalu 1 jam kemudian ada roket dan itu kena di rumahnya. Jadi ternyata makanan yang dari kita itu adalah makanan terakhir yang dia makan. Dan itu buat saya, ya Allah gitu ya. Lebih dari tentang dia anak kecil ini meninggal setelah makan, tapi bahwa tentang bagaimana orang-orang yang hidup di sana itu benar-benar harus tegar dalam menjalani hari demi hari, meskipun mereka tahu hari ini bisa jadi hari terakhir mereka hidup. Pernah ngebayangin gak sih setiap hari hidup yang bisa jadi ini hari terakhir saya hidup, hari ini bisa jadi hari terakhir saya hidup. Ternyata dari kisah itu, yang mungkin teman-teman di sini ketika dengar cerita itu, ya Allah kasihan banget ya, berarti dia sejam habis makan itu dia meninggal gitu ya. Ya kan kebanyakan pasti mikirnya gitu ya. Saya mikirnya beda lagi teman-teman semuanya. Gimana ya rasanya setiap hari hidup, terus mikirnya bisa jadi ini hari terakhir saya hidup di dunia, bisa jadi ini hari terakhir saya hidup di dunia, bisa jadi ini makanan terakhir yang saya santap, bisa jadi ini air terakhir yang saya minum, bisa jadi ini sholat terakhir saya, bisa jadi ini pakaian terakhir yang saya pakai. Dan ternyata ketika kita punya mindset, kita punya konsep bisa jadi ini hari terakhir saya, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Paham gak sih? Maksud saya, kita akan takut, jangan-jangan ini hari terakhir aku. Takut bikin dosa, bisa jadi ini hari terakhir aku. Takut nyanyiin makanan, bisa jadi ini makanan terakhir aku. Takut ketika melihat suami sama anak, takut bikin mereka gak bahagia sama kita, tapi takut kita bikin, kadang-kadang ya kita ibu, kadang sama anak suka kesel apa gitu ya. Takut jangan-jangan ini hari terakhir kita memandang wajah mereka. Saya nggak tahu teman-teman berpikiran seperti saya atau enggak, tapi biasanya perempuan pikirnya, aduh kasihan Bang Obat itu makanan terakhirnya. Kebanyakan seperti itu, lebih jauh dari itu pikirnya teman-teman. Dan saya pengen ini kita tancapkan ke dalam pikiran kita masing-masing. Dari kisah itu kita belajar, bisa jadi ini hari terakhir kita, dan kalau kita bisa menancapkan itu dalam diri kita, kita akan jadi orang yang lebih peduli sama orang lain, kita lebih peduli sama kehidupan akhirat kita. Kita akan lebih care lagi, saya harus tolong dia karena bisa jadi ini hari terakhir saya harus senangin dia karena bisa jadi ini hari terakhir saya harus berbuat baik karena bisa jadi ini hari terakhir saya. Dari mereka kita belajar setiap harinya bisa jadi ini hari terakhir saya. Berapa banyak video, saya pernah juga lihat video orang di ambulan gitu ya, di medis, kayak ya mereka lagi minum, ya bisa jadi ini hari terakhir kita di sini, benar. Dan mereka kayak menyambut kayak ya kita harus melakukan yang terbaik sebagai tim medis hari ini gitu. Jadi kayak nggak sih maksud saya, untuk menjadi seorang muslimah berdaya yang peduli sama Palestina itu mulai dari diri kita sendiri yang sadar bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik. Dan ini bukan hanya tentang kemanusiaan, ini ada lebih sedikit tentang keimanan, tentang akidah, tentang bagaimana kita berjuang. Tadi sampai ke Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Lalu bagaimana tentang seorang perempuan yang tadi kita sebutkan di awal, yang salah satu yang namanya ada di salah satu surat dalam Al-Quran. Siapa? Maryam. Bunda Maryam lahir dari keluarga yang luar biasa. Mati ya? Mati gak sih? Ya kayaknya. Ya, tapi kedengeran ya suara aku ya.
Kita lanjut ya. Sampai ke Ibunda Maryam ya. Ibunda Maryam, Masya Allah, lahir dari keluarga yang luar biasa, yang nama keluarganya ini juga jadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Siapa itu? Imran, keluarga Imran, Masya Allah, saking mulianya ini keluarga diceritakan dalam satu surat dan itu luar biasa. Ini kalau kita baca, kita tadaburin surat Al-Imran tuh Masya Allah banget. Sekarang Ibunda Maryam, perempuan suci, lahir dari seorang ibu yang namanya Hana. Nih pelajaran buat kita nih. Dan ini kita bisa lihat dari mentalnya para perempuan Palestina nih. Seorang ibu yang sebenarnya pengennya anaknya adalah laki-laki, sampai ketika lagi hamil bilangnya apa? Nanti mau diwakafin jadi penjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa. Ketika lahir anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi dia tetap menerima takdirnya karena ada perempuan-perempuan yang ketika dikasih nggak sesuai sama yang dia mau, dia tetap memaksa. Karena saya pernah ada jamaah, saya waktu itu lagi live di Instagram, lalu dia bilang, "Teteh, saya ini laki-laki, tapi ibu saya pengen saya jadi perempuan. Jadi setiap hari saya dipakai rok dan saya kalau di rumah, rambut saya panjang, saya diikuti dipakai rok dan saya dipaksa menjadi perempuan. Tapi saya tahu saya adalah seorang laki-laki." Sedih nggak? Ibunya nggak terima dengan takdir Allah. Beda sama ibundanya Ibunya Maryam, Hana. Ketika lahir perempuan, beliau tetap menunaikan janjinya bahwa anaknya ini akan diwakafkan untuk menjadi penjaga Masjidil Aqsa, ya kan gitu. Lalu dititipkanlah kepada saudaranya, namanya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagai seorang yang dididik oleh seorang nabi, penjaga Masjidil Aqsa, perempuan suci, apakah hidup Ibunda Maryam baik-baik saja, teman-teman? Tidak, apa? Sama Allah dikasih ujian, tiba-tiba hamil nggak ada suaminya. Kalau sekarang gimana? Pengurus majelis taklim di masjid tiba-tiba hamil, pasti dia zina, ya kan gitu. Lalu fitnahnya luar biasa, ya kan, padahal dia benar-benar menjaga gitu ya. Jadi Ibunda Maryam, penjaga Baitul Maqdis, dididik oleh seorang nabi, perempuan yang sangat suci, tiba-tiba hamil, nggak ada suaminya. Geger nggak tuh seBaitul Maqdis? Geger dong, ya kan gitu. Fitnahannya, jangan-jangan dia zina dengan Nabi Zakaria dan segala macamnya gitu. Sebagai seorang perempuan sedih nggak? Sedih. Sebagai seorang perempuan pengen nggak membela diri? Pengen dong gitu. Tapi apa yang dilakukan Ibunda Maryam? Diamnya bukan diam biasa. Beliau beribadah dalam mihrabnya. Beliau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 sebagai pembelanya, 2 sebagai penolongnya, 3 sebagai penjaganya, 4 sebagai penenang hidupnya, 5 sebagai wakilnya untuk menerangkan kepada semua orang yang banyak itu yang menuduh beliau sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang keji. Beliau benar-benar bersandar kepada Allah. Hasilnya apa? Ketika lahir, anaknya bisa bicara. Beliau nggak bilang sama semua orang, bikin konferensi pers, posting di Facebook, Instagram, TikTok ya, semuanya pokoknya bilang aku ini perempuan suci, ini memang dari Allah gitu ya. Kalau sekarang kan gitu ya, berusaha menunjukkan pada semua orang, aku ini bener, aku ini perempuan baik, aku ini nggak ngapa-ngapain, kalian lihat dong hari-hari aku gimana, aku ini perempuan baik-baik, kok kalian tega banget, pasti begitu ya kan gitu. Insya Allah perempuan pasti pengennya begitu kan gitu. Beliau nggak, benar-benar diam, sibuk beribadah kepada Allah, sibuk minta pertolongan Allah, menjadikan Allah wakilnya dalam menjadi penyambung lisannya. Tolong ya Allah gitu, karena percuma orang kalau udah benci, kita diem aja tetap salah, bener ya? Dan ini kita banget perempuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ibunda Maryam melahirkan, anaknya bisa bicara, lalu semua orang percaya akhirnya, ya kan? Masya Allah, sampai akhirnya anaknya ada yang mengaku anaknya sebagai Tuhan, ya kan gitu, menyembah anaknya, ya kan gitu. Kayak saking gua dari kemuliaan seorang ibu yang benar-benar menyandarkan hidupnya, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya. Dan itu Maryam yang tumbuh di Masjidil Aqsa dan Maryam yang tumbuh di Gaza, di Palestina. Perempuan-perempuan yang ridho meskipun perih. Lihat nggak beritanya? Ada yang diperkosa, ya kan, itu sama tentara. Ada yang ya Allah, dilecehkan, dibunuh, kita lihat lah ya kekejamannya Zionis dalam memperlakukan perempuan-perempuan Palestina. Kita pasti lihat kan gitu.
Apakah mereka berusaha gimana-gimana? Mereka juga nggak sadar bahwa sebagai seorang manusia tidak punya daya upaya, ya kan gitu. Sedangkan sekarang dunia ini kayak seperti bungkam, ya kan gitu. Yang mereka lakukan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan, termasuk menggerakkan kita di sini untuk peduli terhadap perempuan-perempuan di Palestina. Benar nggak? Yang membuat kita akhirnya percaya terhadap apa penderitaan mereka, cerita-cerita mereka. Bisa nggak kita nggak percaya? Bisa nggak kita nggak percaya sama cerita mereka? Bisa. Tapi Allah bikin kita percaya kan? Masya Allah ya. Maryam yang lain yang tumbuh di Palestina. Karena saya bukan sekedar tentang sisi kemanusiaan, tapi ternyata ada hikmah, ada kisah, ada sisi akidah, ada sisi keimanan yang bisa kita dapatkan dari mereka, dan itu akan membuat kita lebih peduli lagi. Kenapa? Dari mereka lah kita sebenarnya belajar, bahkan jauh, bukan hanya dari orang-orang yang ada di sana sekarang, tapi kita tarik ternyata dari para nabi, para rasul dahulu. Lalu lahirlah Nabi Isa alaihi salam, ya kan gitu. Nabi Isa alaihi salam nabi, tapi ujung-ujungnya apa? Gimana? Dibunuh juga kan? Lalu akhirnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia hadirkan orang yang serupa yang disalib itu kan bukan Nabi Isa kalau buat kita, ya kan gitu. Gak ada yang hidupnya baik-baik aja teman-teman semuanya. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Dan makanya sebagai seorang muslimah, yang kalau dibilang muslimah yang berdaya, kita harus tahu dari mana kita berasal. Bagaimana kisah-kisah orang-orang hebat yang sebenarnya kita beruntung sekali Allah hadirkan mereka untuk menjadi pelajaran hidup kita. Dan kenapa kita harus peduli terhadap Palestina? Karena ada hal besar di sana. Dari sana adalah tumbuh keimanan, dari sana menguat akidah kita, dari sana kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang Allah inginkan. Bukan tentang hasil, tapi tentang juang dan ridho dalam menerima takdir Allah. Hasilnya terserah Allah. Kapan Palestina akan merdeka, kapan Masjidil Aqsa akan terbebaskan, itu terserah Allah, benar gak? Makanya kita gak boleh capek, kita gak boleh lelah, kita harus terus gali ilmu. Dan saya pengen kita bukan lagi tentang kasihan ya, ini bukan tentang kasihan teman-teman semuanya. Ada hal besar di sana, ada Masjidil Aqsa yang masih harus kita perjuangkan. Jangan sampai itu jatuh ke tangan Zionis. Di Hebron itu Masjid Ibrahim, itu dulu semuanya punya kaum muslimin teman-teman semuanya. Jadi kalau suatu hari nanti kita ke Palestina, kita ke tempatnya kawasan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu di sana yang tadi saya bilang ada makamnya Nabi Ibrahim, istrinya, Nabi Ishak, istrinya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Di sana itu satu kawasan gitu di Al-Khalil di Hebron, tadinya itu punya kaum muslimin. Lalu suatu hari ada orang, kalau nggak salah dari Inggris, tahun 1960 atau 19 berapa ya, itu lagi sholat subuh di masjid itu, lalu ditembakin jemaah. Lagi sujud, dalam posisi sujud, itu dia masuk ke dalam masjid, ditembakin itu orang-orang yang lagi sholat subuh. Itu peristiwa berdarah banget, ya Allah. Jadi semua banyak meninggal di situ orang-orang, geger lah itu dunia, ya kan gitu. Tahu apa yang terjadi akhirnya dengan ya perundingan perdunian negara-negara gitu lah ya. Akhirnya itu Hebron sekarang dibagi dua, dan orang yang nembakin itu bukannya dihukum, malah dikasih hadiah. Emang dunia ini nggak adil. Namanya juga dunia, kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu hal yang menyakitkan. Nggak adil banget, orang dia yang nembakin masjid kita, dia yang dapat hadiah. Sekarang masjid kita dibagi dua, kawasan Nabi Ibrahim yang untuk kaum muslimin, kawasan Nabi Yakub untuk Yahudi. Dan itu bersebelahan, cuma kebatasan begini doang nih, tembok satu ada pintu gitu. Baliknya orang Yahudi ibadah, sebelah sininya masjid. Sekarang udah dibagi dua tuh, gara-gara peristiwa itu. Padahal itu punya kita, itu nabi kita juga, ya kan gitu. Agendanya sekarang yang ini harus kita ingat juga, Masjidil Aqsa sekarang pengen dijadiin seperti itu. Yang kubah abu-abu pengen dijadiin punya kaum muslimin, yang Dome of the Rock yang kubahnya emas itu ingin dikuasai oleh mereka karena mereka meyakini Temple of Solomon ada di sana.
dengan berbagai macam kisah yang sudah kita jelaskan para nabi, para rasul di sana, bahkan dari setiap senti di Masjidil Aqsa pernah dijejaki para nabi, tempat Rasulullah SAW Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terberkahi. Apakah kita ridho? Nggak ridho dong. Dan kita orang Indonesia, kita bisa ke sana. Teman-teman semuanya, kalau kita masuk ke saya kalau ke Masjidil Aqsa senang banget itu di Dome of the Rock daripada di Kibli. Kenapa? Karena Dome of the Rock itu, ini kabar buat semuanya, tempatnya sholat perempuan. Jadi jamaah perempuan itu kalau hari Jumat sholatnya di Dome of the Rock, di kubah yang emas. Kalau hari biasa mungkin ada laki-laki sedikit, tapi kebanyakan perempuan. Dan kalau kita masuk Masjidil Aqsa, tadi saya sudah cerita yang jaga tentara-tentara, benar ya? Pakai senjata. Kalau kita masuk ke Dome of the Rock, itu yang jaga boro-boro bawa senjata. Yang jaga siapa jamaah? Ibu-ibu tua parubaya. Mereka bawa apa? Bawa Quran jemaah. Senjata mereka adalah Al-Quran. Dan mereka bukan sekedar holakoh untuk duduk di situ. Mereka jaga Dome of the Rock, mereka jaga Masjid Qubbatus Syaro biar ada orang. Mohon maaf ya, kemana kaum muslimin di seluruh dunia? Saya pernah waktu itu sholat asar sendirian, gak ada orang. Dan waktu itu kayak rasanya tuh kayak malu banget sama Allah Subhanahu wa taala, malu banget sama Rasulullah SAW ketika ngelihat batu bekas tempat Nabi Muhammad SAW Mi'raj gitu ya. Dan saya lihat nggak ada orang dan saya sendirian. Saya sampai akhirnya sholat taubat di situ atas nama saya dan kaum muslimin di seluruh dunia. Ya Allah, maafkan kami ketika kami benar-benar mengabaikan Masjidil Aqsa. Sehingga di masjid yang harusnya banyak orang ke sini tidak ada orang yang sholat di sini di sholat asar. Ada imam yang, jadi kayak situ beberapa waktu setelah sholat saking sepinya, jadi ketika udah ada sholat berjamaah, setelah itu nggak ada orang jamaah. Di asar ke maghrib itu kan pendek ya gitu, jadi habis sholat berjamaah itu saya telat datang sholat asar, orang-orang udah nggak ada, tapi kan biasanya tetap ada namanya masjid yang dimuliakan ya kan gitu, pikirannya kan banyak yang datang gitu ya, itu nggak ada orang satupun. Terus kemana yang lain gitu kan ya? Makanya kayak saya pengen banget ngajak teman-teman semuanya, kalau udah umroh, yuk temenin saya kita ramein Masjidil Aqsa. Yuk kita temenin ibu-ibu parubaya, nenek-nenek yang pada holakoh Quran, yang mereka akhirnya cerita, kita tuh di sini sebenarnya bukan sekedar holakoh Quran. Kita di sini rollingan 3 jam sekali, kita jaga Dome of the Rock, kita jaga Qubbatus Syaro, biar ada orang, biar nggak direbut sama mereka. Dan kenapa harus jaga di sana? Gini deh teman-teman, kalau nggak ada kisah-kisah yang tadi saya ceritakan, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi tadi tuh lah ya, sampai Nabi Isa, kalau nggak ada mereka yang berjuang untuk itu, akan ada Masjidil Aqsa sampai sekarang ya kan? Dan ini adalah PR kita semuanya untuk terus melanjutkan apa yang masih jadi PR buat kita, membebaskan Masjidil Aqsa. Ini adalah PR kita untuk bukan sekedar kita harus menjaga, tapi ini bagian dari kita peduli sama agama kita sendiri. Ini bagian kita peduli sama diri kita sendiri, karena dari mereka, kisah-kisah yang ada di balik Masjidil Aqsa itu, kita belajar hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Hidup ini bukan semaunya kita ya kan gitu. Dari mana kita belajar? Allah datangkan ini ujian tentang Masjidil Aqsa, tentang apa yang terjadi di Palestina, sebenarnya untuk diri kita sendiri, menumbuhkan rasa kepedulian kita. Bahwa ada hadis kan, barang siapa yang tidak peduli terhadap kaum muslimin, maka ya bukan bagian dari itu. Sedangkan kita mengakunya jadi seorang muslim itu bukan yang egois mikirin diri sendiri loh. Masya Allah, teman-teman pernah mikir nggak? Islam itu adalah ajaran agama yang tidak pernah mengajarkan dirinya egois, nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama saudara lain, itu nggak ada. Bahkan yang Islam itu ajaran yang mengajarkan tentang pengorbanan. Bagaimana dirinya mau mengorbankan kesenangan dirinya untuk menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah salah satunya adalah dengan cara menyenangkan saudara-saudara muslimnya yang lain. Dan ketika kita menolong orang lain, bolak-balik itu kita diajarkan Allah akan menolong diri kita
sendiri. Oh, dalam Islam hidup itu bukan tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita peduli terhadap agama kita, bagaimana kita peduli terhadap saudara-saudara muslim kita. Makanya pantas aja kalau masuk surga itu kita bisa geret-geretan, karena surga terlalu luas, kita masukin sendirian. Dari Masjidil Aqsa kita bisa belajar hidup. Dan kalau itu hancur, ya hancur juga, gimana kita mau ingat-ingat ya kan gitu. Megahnya, tangguhnya itu kan kayak begitu kita lihat mereka bukan tentang kasihan, tapi tentang kita harus tangguh, kita harus kuat, kita harus bela agama kita, bahwa hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita belajar hidup dari saudara kita yang lain. Untuk apa? Biar kita nanti sama-sama bisa berkumpul memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Masya Allah Ta'ala, Subhanallah Ta'ala. Ceritanya Masya Allah luar biasa, pengalaman luar biasa. Saya banyak belajar juga dari sini, Subhanallah. Mungkin teman-teman banyak yang ingin tahu juga nih pengalaman Teteh selama di sana bagaimana, akan juga ini saya sharingnya pertanyaan beberapa yang mau ingin ditanyakan. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya sama Teh Ina dari selama, oh iya, Eyang ini, Masya Allah, Hadot Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih atas tausiah itu. Dan sangat menghadirkan bagi saya, tapi juga menumbuhkan kita yang untuk semangat berjuang yang lebih tinggi lagi. Saya matur nuwun sangat. Sami. Pertama, tadi disebutkan bahwa kita sering lupa bahwa aman itu salah satu yang perlu kita syukuri. Itu kita rasakan, saya rasakan terutama ketika setelah merdeka ini, saya lahirnya zaman Jepang. Oh ya Allah, Masya Allah. Jadi saya bisa merasakan sedikit bagaimana rasa aman itu sangat mahal. Ketika itu saya masih anak-anak ya, balita, tapi saya masih ingat bagaimana ibu saya waktu di pengungsian di sebuah kota di Tulungagung, di Tenggol. Di situ ibu yang pertama yang saya ingatnya, ketika saya didulang, disuapin sama adik saya, kemudian lewatlah itu tentara yang digotong oleh petani dengan dipan bambu, agak panjang sedikit ya, agak bambu. Terus itu kan kelihatan tangannya itu melewat gitu. Jadi perjuangan seperti itu. Kemudian saya ditarik karena ada pesawat yang berputar-putar akan mengebom. Jadi kalau dulu pesawat itu kalau ngebom berputar-putar dulu, dan kita ditarik ke perlindungan. Nah itu kita masuk perlindungan. Itu yang saya rasakan aman itu di situ, kita perlunya aman itu di situ. Yang pertanyaan saya tadi kan disebutkan bahwa di Masjid Aqsa itu tadi kan sepi, tidak ada orang ya Bu ya. Itu kok saya sangat perhatian, apakah di sekitar orang-orang ya, misalnya negara Arab di situ tidak ada semacam, saya tidak tahu ini ya, karena saya tidak tahu. Apakah perhatiannya seperti apa gitu Bu? Kita yang di sini merasa juga sekarang dengan adanya Ibu Tausiah membangkitkan semangat yang lebih lagi. Mudah-mudahan kita dengan contoh-contoh Ibu kita menekuni agama kita, kaidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang gini, Masjidil Aqsa itu kan Palestina kan sedang dijajah oleh Israel ya. Kalau kita mau ke Palestina, otomatis kita akan di bawah penguasaan, di bawah pengawasan Israel. Jadi kayak kita kalau mau ke suatu negara kan kita ada visa namanya kan. Kita order visa dulu, kalau visanya approve, visanya disetujui, kita bisa masuk. Sayangnya negara-negara Arab itu tidak bisa masuk dan tidak diizinkan untuk masuk ke Palestina oleh Israel.
Jadi misalnya Palestina itu kan berada di tengah-tengah antara Jordan, Mesir, Saudi, Qatar, misalnya Abu Dhabi, negara-negara Arab. Mereka negara-negara Arab dilarang oleh Israel untuk masuk ke Palestina. Misalnya pun mereka apply, misalnya pun mereka meminta izin, meminta visa, izin untuk datang ke Palestina, itu ditolak sama Israel. Tidak bisa masuk. Turki masih bisa masuk. Amerika, Inggris, saya banyak banget ketemu orang Inggris. Afrika itu bisa masuk. Tapi kalau negara-negara Arab itu tidak diizinkan masuk ke sana. Mereka pengen banget, bahkan Jordan sama Palestina itu jaraknya cuma 30 menit kalau dari border, ya kan gitu. Dekat banget, tapi nggak bisa masuk. Meskipun berbatasan tidak bisa masuk karena tidak diizinkan oleh Israel negara-negara Arab untuk masuk ke Palestina. Kita orang Indonesia bisa masuk ke Palestina. Kita tinggal request, kita minta apply visanya. Nanti kalau visanya approve, visanya disetujui, maka kita bisa ke Palestina. Kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau visanya ditolak, di reject, misalnya ya udah kita nggak bisa. Dan tidak semua orang bisa dengan mudah masuk ke Palestina, termasuk orang Indonesia. Jadi biasanya kalau anak-anak muda itu ditolak sama mereka. Tapi kalau yang kalau kita kemarin, saya pernah kayak kelahiran 90 ke atas itu ditolak sama mereka biasanya. Saking mereka takut kalau yang datang anak-anak muda nanti melakukan perlawanan. Jadi biasanya yang di-approve itu orang-orang yang 80-an. Iya, yang udah 30-an, 35 ke atas lah gitu. Tapi kalau usia 20-an tuh jarang sekali gitu. Jadi kita insya Allah bisa ke Palestina. Makanya kayak saya pengen banget ngajakin semuanya, kalau udah umroh, kalau bisa ke Palestina lah, ke Masjidil Aqsa, ramaikan gitu. Gak ada yang mustahil. Kalau kita punya niat, Allah akan kasih jalan kok insya Allah gitu. Ada yang bilang, saya nggak mau kalau Palestina belum merdeka. Nggak apa-apa, saya menghargai jawaban masing-masing gitu ya. Karena ada yang saya nggak mau lah kalau belum merdeka gitu, karena itu kan pakai visa Israel gitu ya. Tapi saya menghargai keputusan itu. Tapi kalau saya sendiri, saya memilih untuk datang. Karena ibarat misalnya nih ada saudara kita di seberang pulau lagi dibantai, dibunuh. Terus kita di seberang pulau yang lain cuma ngeliatin, dan kita harusnya bisa sewa kapalnya musuh untuk berangkat ke sana, nyelamatin saudara kita, baru kita berperang. Saya memilih yang saya nggak apa-apa nyewa kapalnya musuh, saya bayar kapalnya musuh, tapi saya bisa selamatin saudara saya di sana, saya bisa membersamai mereka, lalu kita pulang dan kita baru berjuang untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi kalau saya termasuk yang ayo berangkat, karena ayo berjuang. Karena Masjidil Aqsa itu gini, kita nggak bisa ke Gaza untuk bawa senjata loh jemaah. Tapi kita bisa datang ke Palestina, kita bisa ke Masjidil Aqsa, duduk aja tuh, kita ribat. Nah, kita ribat. Dan ribat itu pahalanya di jihad kan. Duduk aja nemenin si ibu-ibu yang pada hafal Quran. Itu mereka seneng banget. Makanya kalau kita datang ke sana, mereka tuh kayak welcome home. Sapaannya itu welcome home. Karena apa? Karena nanti akhir zaman tuh kita di sana semua, orang mahsyar di sana ya kan gitu. Tempat berkumpulnya kaum muslimin di akhir zaman tuh di mana? Di sana, di Masjidil Aqsa. Makanya kalau kita ke sana, sapaan mereka itu welcome home. Selamat pulang ya gitu. Kamu lagi pulang nih gitu. Dan itu kayak ya rasanya tuh kayak ya Allah gitu. Iya ya, pulang gitu. Karena di sana nanti kita kumpul. Jadi kalau nggak ada yang mustahil gitu ya, minta sama Allah bisa diizinkan sebelum meninggal sekali aja ya Allah misalnya gitu, bisa sujud di Masjidil Aqsa. Amin. Di tempat bumi para nabi, insya Allah kita bisa. Masya Allah, barindu ya kalau kita dengar seperti ini. Mudah-mudahan Allah nanti berangkatkan kita semua bisa sujud bareng-bareng Al-Aqsa dalam keadaan bebas. Amin, amin, amin. Ada lagi mau tanya teman-teman? Oke. Dua nggak apa teh? Iya, apa dua? Karena waktunya sangat terbatas sekali. Apa dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin teh mau ini tadi tentang Isra yang penjelasannya Tete itu
apa nggak punya hati ya? Kok bayi-bayi itu apa ya? Aduh, miris sekali ya. Iya. Apa memang Allah ini apa ya? Orang Israel dibikin begitu gitu loh. Terus yang kedua ada fikirnya Teteh waktu kesana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktu ke Masjidil Aqsa. Sebentar Teh, satu lagi Teh, kalian Teh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga terima kasih ke Teh Indah. Ilmunya bermanfaat sekali pastinya. Yang saya ingin tanyakan begini Teh, kebetulan saya adalah ibu rumah tangga. Saya punya 2 anak balita dua-duanya. Yang saya tanyakan bagaimana peran kami sebagai ibu rumah tangga untuk menjadikan anak-anak kami sebagai bagian dari pembebas Baitul Maqdis, dan bagaimana kami yang ada di rumah ini juga bermanfaat untuk saudara-saudara kami yang di sana. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ya, saya jawab dulu tadi yang pertama. Mereka tuh kan keji banget ya, gitu. Bayi-bayi dibunuhin, gitu ya. Kayak nggak punya hati lah, perempuan-perempuan dilecehkan, gitu ya. Kayak bunuh, kayak hak nyawa manusia itu nggak berharga lah buat mereka. Sebenarnya ini udah terjadi dari zaman dulu ya. Allah udah tunjukin Fir'aunnya zaman sekarang. Ingat nggak dulu Fir'aun? Bayi-bayi cari, suruh bunuh ya kan gitu. Kayak nggak punya hati sampai orang-orang yang baru lahiran itu zamannya Firaun, zaman Nabi Musa, dicari dibunuh bayi ya kan gitu. Jadi dan kenapa sih Allah nunjukin kita hal-hal seperti itu? Kayak sekarang mereka kejam seperti itu. Inilah yang membedakan kita sama mereka. Kita adalah orang-orang yang Allah rahmati dengan kasih sayang. Kita adalah orang-orang yang Allah liputi dengan cinta, dengan rasa empati dan simpati yang tinggi. Kita adalah manusia yang sebenarnya manusia yang dengan keimanan dan keislaman kita punya aturan yang bahwa kita tidak boleh menzalimi orang lain, kita tidak boleh membunuh seperti mereka, kita tidak boleh menyakiti orang lain gitu. Kita punya aturan dalam Islam yang membuat kita terjaga dan membuat kita mulia. Dengan kejadian itu, dengan kata lain, sebenarnya Allah menunjukkan kepada kita, itulah orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah Islam. Hidup mereka brutal, hidup mereka seperti binatang, nggak punya belas kasihan, nggak punya cinta, nggak punya kasih sayang, nggak punya rasa peduli. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bahagia di dunia dengan kepuasan yang di dunia. Sedangkan kita, Allah kasih Islam, Allah kasih iman, Allah kasih kita aturan, sehingga ketika kita mau zalimin orang lain, kita mau jahatin orang lain, kita punya nggak bisa, ya kan gitu. Karena agama kita mengatur seperti itu, tumbuhlah kasih sayang kita, rasa cinta kita lebih mulia karena kita manusia yang terberkahi dengan Islam dan iman. Dan adanya mereka begitu akan membuat kita istimewa. Mereka begitu karena Allah ingin menunjukkan, kamu bersyukur kan? Kerasa kan begitu indahnya Islam? Kerasa kan agama kita ini agama cinta? Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa mereka seperti itu? Karena Allah mau menunjukkan kepada kita ini beda. Kita adalah kaum yang terbaik yang pernah diciptakan di muka bumi. Di surat Ali Imran tuh Allah bilang. Makanya ada mereka. Kalau semua orang kayak kita nggak bisa tahu bedanya kita apa sama mereka. Kita nggak ngerasa istimewa dengan adanya kita sekarang. Kita nggak akan ngerasa bersyukur, alhamdulillah ya. Kita itu dikasih hati loh sama Allah ya kan gitu. Dikasih hati yang terus Allah jaga. Bisa nggak kita kayak mereka? Bisa. Kalau apa? Kalau kita nggak jaga hati kita nggak mau ikut aturan Allah, kita nggak mau menempa diri kita dengan ilmu, kita nggak mau tahu ya kan, sehingga hati kita tidak terasah. Makanya kayak Masya Allah, saya doakan Majelis Taklim Khairatul Nisa ini terus menjadi rumah cahaya, terutama buat kita kaum muslimah yang kadang-kadang hati kita ini kan rapuh sekali ya kan gitu. Kalau kita nggak jaga, kita tega. Pernah lihat ada ibu-ibu yang bunuh anaknya sendiri? Nauzubillah ya kan gitu.
Pernah lihat seorang anak ngirim, ya Allah, gara-gara nggak dikasih motor, ibunya digebruk pakai tabung gas, astagfirullah, naudzubillah, ya kan? Makanya kayak semakin kita belajar Islam, semakin kita memahami tentang Islam, semakin kita punya kasih sayang kita sama mereka. Mereka nggak punya aturan kayak kita. Mereka nggak punya rob kayak kita. Gitu. Ya, Allah alam bisawab. Tadi yang ibu rumah tangga bagaimana? Oh ya, Masya Allah. Menjaga Baitul Maqdis, cita-cita yang luar biasa teh kalau begitu teh. Seorang perempuan ingin menjadikan anaknya menjadi. Iya. Dan ini harusnya menjadi cita-cita kita semua. Makanya tadi saya ceritakan tentang kisah-kisah para nabi, orang-orang hebat di Masjidil Aqsa. Karena anak harus kita ingatkan tentang siapa kita. Siapa kita sekarang, kita nggak bisa lepas dari kehidupan para nabi, para rasul yang hidup sebelum kita, benar? Bagi orang-orang yang memang Allah jamin surganya, Allah berikan banyak ujian, dan itu bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Makanya tadi saya banyaknya cerita, ya kan gitu. Karena hidup sejarah yang berulang. Kalau anak kita paham tentang ini, dia akan paham untuk apa dia berjuang. Dia paham, bukan aku doang yang berjuang, ada orang-orang hebat yang harus aku teruskan perjuangannya dalam membela Islam, dalam menjaga Masjidil Aqsa. Jadi banyak yang bisa ibu lakukan di rumah, termasuk kayak tadi menceritakan kisah-kisah orang-orang hebat yang berada di sekitar Baitul Maqdis, menceritakan tentang pentingnya Masjidil Aqsa dalam kehidupan kita, dan bahkan di masa depan kita nanti akan ada peristiwa terbunuhnya Dajjal, ya kan, lalu nanti ada Imam Mahdi di sana, nanti turunnya Nabi Isa, nanti ada mahsyar di sana. Ceritakan tentang hal itu dan ceritakan tentang anak-anak sekarang ini kan kehilangan figur-figur yang bisa dijadikan contoh hidup, bener gak? Iya. Ya kan? Mau nyontoh siapa zaman sekarang? Ya kan? Nggak ada, ya kan gitu. Makanya kita sebagai seorang ibu harus sering-sering cerita sama anak tentang orang-orang hebat di masa lalu yang nama-namanya harum di dalam Islam, para nabi, para rasul, termasuk para pembebas Baitul Maqdis. Diceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan gitu. Dan orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan Islam lah ya gitu. Biar mereka punya contoh figur gitu. Dan sebagai seorang ibu benar-benar nggak boleh skip untuk ingetin mereka bahwa hidup kita bukan tentang diri kita aja ya nak. Hidup kita ini buat Islam, hidup kita ini harus manfaat buat agama Allah. Kamu boleh jadi apapun nak, kamu jadi dokter, jadi apapun, tapi kamu harus punya manfaat untuk Islam dan tidak boleh lupa tentang Masjidil Aqsa. Apapun yang kamu lakukan nanti di masa depan, jadi apapun kamu harus tetap melibatkan Masjidil Aqsa menjadi bagian agenda yang harus kamu perjuangkan. Karena ini adalah amanah gitu. Dan kalau misalnya saya termasuk yang pernah bilang sama anak saya, ini biasanya saya orang yang paling sering merasa bahwa hari ini hari terakhir saya hidup. Jadi kayak kalau sama anak sering banget ngomongin tentang amanah-amanah apa yang harus mereka lakukan ketika saya meninggal, termasuk amanah saya, tolong tetap berjuang untuk Masjidil Aqsa. Dan jadikan itu salah satu amanah yang kita sampaikan kepada anak kita. Jadi mereka paham. Gitu. Banyak yang bisa dilakukan, belajar. Karena bagaimana kita bisa ngasih tahu anak kita tentang pentingnya menjaga Masjidil Aqsa, pentingnya berjuang menjadi Masjidil Aqsa, bagaimana keinginan kita untuk menjadikan mereka salah satu anak-anak yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa kalau kita nggak punya ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, rasanya tidak cukup waktunya kalau kita mendengarkan sejarah-sejarah atau ilmu yang disampaikan oleh beliau. Hanya waktu dalam 1,5 jam lebih. Perlu waktu yang lebih panjang lagi. Karena apa? Kalau kita belajar tentang sejarah, kita akan mengerti jati kita dari diri kita sendiri ya. Karena pada dasarnya perempuan itu jalannya pakai hati teh. Cuman bagaimana kalau kita mengambil pembelajaran tadi dari teteh, perempuan harus berdaya. Berdaya dalam apa? Dalam ilmu, dalam akidah, dan juga dalam tauhidnya. Karena itu yang terpenting. Pokok yang terpenting adalah bagaimana kita memperjuangkan agama kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa untuk selalu berjuang untuk menjaga Baitul Maqdis, warisan para nabi. Alhamdulillah teh, karena memang di Surabaya zuhurnya jam 11.30. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin ada nasihat yang perlu disampaikan kepada kita atau pesan-pesan apa kira-kira kita sebagai muslimah untuk lebih peduli lagi untuk Masjidil Aqsa. Tafadhol teh. Iya, Masya Allah. Teman-teman semuanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW gak boleh lupa bahwa kita punya PR, kita punya beban amanah. Yang ini
harus kita perjuangkan, yang ini harus kita jalankan, yaitu apa? Menjadi orang-orang yang ikut memperjuangkan Masjidil Aqsa, menjadi orang-orang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Jika mungkin bukan dalam generasi kita, tapi kita punya anak keturunan yang insya Allah bisa kita titipkan perjuangan ini. Dan itu tidak akan berhasil, tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari diri kita sekarang. Makanya hiasi terus diri kita dengan ilmu, lalu belajar dari orang-orang hebat di sekitaran Masjidil Aqsa yang tadi sudah kita bahas. Karena sejatinya dari Masjidil Aqsa kita belajar tentang bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya berjuang, bagaimana caranya mulia di jalan Allah. Masjidil Aqsa bukan hanya tentang membebaskan fisiknya Masjidil Aqsa, tapi tentang membebaskan kita dari belenggu dunia, dari belenggu egois memikirkan diri kita sendiri tanpa mau peduli tentang umat. Bukan tentang sekedar membebaskan fisiknya Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa, tapi tetap membebaskan diri kita sendiri dari pengaruh-pengaruh pemikiran Zionis, dari pengaruh-pengaruh pemikiran yang bukan Islam. Pembebasan Masjidil Aqsa lebih dari bukan sekedar membebaskan Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa, tapi tentang membebaskan diri kita sendiri dari segala sesuatu hal yang menjauhkan kita dari Allah, yang menjauhkan kita dari persatuan umat kaum muslimin di seluruh dunia. Allahumma langsung. Masya Allah, barakallah. Jadi pengen rasanya ya, baik. Sebelum kita tutup dengan doa, kita lihat ini dulu, lihat cuplikan dulu supaya kita lebih ini lagi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kalau ke Masjidil Aqsa, biasanya saya ajak jamaah dulu ke kamp pengungsian orang-orang Palestina, baru kita ke Masjidil Aqsa. Nah itu ke Batu Syahro. Dan semua itu kawasan Masjidil Aqsa. Meskipun kita sholat di luar, kita sholat di pohon dekat pohon-pohon, semuanya Masjidil Aqsa. Dan di sini ada batu tempat di mana Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Makanya namanya ke Batu Syahro. Ini makluba. Makluba ini makanan ketika Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu perempuan-perempuan Palestina, mereka bikin makluba, bikin nasi di panci begitu, lalu dibalik gitu, dalam rangka untuk merayakan kebebasan Baitul Maqdis, kebebasan Masjidil Aqsa yang waktu itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini adalah makanan khasnya Palestina, makluba namanya. Jadi perempuan juga punya andil ketika itu. Jadi ketika para pejuang-pejuang berhasil membebaskan Masjidil Aqsa, mereka memang memberikan masakan-masakan untuk para pejuang. Lalu ini ada panti asuhan yang ada di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis, di Al-Quds. Anak-anak yatim ini. Dan jadi kalau ke sana, kita nggak cuma ada di sekitar Baitul Maqdis, tapi juga kita melihat bagaimana kondisi anak-anak yang ada di sana. Gitu. Dan mereka ya orang tuanya kebanyakan terbunuh ya, dibunuh sama tentara Zionis ataupun dengan penyiksaan. Dan biasanya kita kalau ke sana bukan untuk wisata. Ini yang harus kita camkan. Kita ke Palestina bukan untuk wisata, tapi untuk berjuang, untuk membersamai, memberikan pelukan, bukan sekadar untuk memberikan uang. Jadi memberikan cinta, kasih sayang gitu. Dan nggak semua orang datang ke sana mau belusukan. Jadi kalau insya Allah suatu hari teman-teman nanti semoga bisa saya temenin, kita akan ketemu dengan mereka. Nah ini yang tadi nasi saya bilang, termasuk nasi yang kita bagikan di Gaza yang tadi saya bilang anak kita dia makan 1 jam kemudian dia meninggal kena roket. Bentuknya seperti itu, jadi kayak nasi, ayam, makanan sederhana, tapi buat mereka itu luar biasa karena nggak setiap hari dapat. Dan kita rutin banget untuk support anak-anak Palestina, makanya mohon doanya buat semuanya, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah, Allah kasih amanah, Allah kasih kemudahan terus dalam membersamai anak-anak Palestina, karena bisa jadi mereka lah
karena yang paling dekat sama Masjidil Aqsa kan mereka ya. Bisa jadi di tangan-tangan mereka yang hari itu kita kasih makanan, yang hari itu kita kasih pelukan, yang hari itu kita bikin bahagia. Bisa jadi mereka lah yang nanti ada di garda depan dalam membebaskan Palestina, karena mereka yang paling dekat dengan Masjidil Aqsa. Dan saya pengen banget ngajak semuanya untuk bisa berangkat ke sana, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Baik, jadi untuk berjuang itu kita tidak bisa sendirian, harus berjamaah. Berjuang untuk apa? Berjuang waktu, materi, pikiran, jiwa, dan raga. Teman-teman, ini adalah bulan Muharram, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman bisa membantu program Teh Indah dalam program Nikop Squad Foundation. Jadi ini semua sudah tertera di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa untuk tanya-tanya lebih lanjut, lebih deep lagi kira-kira apa sih program-program yang sudah akan Ini anak yang tadi saya ceritain. Nah, Jadi waktu itu karena sekarang saya lagi training sama Jessia di Amerika, jadi kita patungan untuk kirim makanan di sana. Dan coba lihat lagi dong wajah anaknya yang tadi. Nah ini Qadarullah itu pas lagi ambil makanan kita video, karena habis kita tanyain kan kita sama tim yang di sana. Lalu sejam kemudian meninggal. Saya waktu cerita ke Jessia di Amerika tentang ini juga kita akhirnya nangis bareng yang ya Allah gitu. Doain kami semua istiqomah, dan saya pengen ngajak semuanya, yuk kita peduli lah, karena apalagi sekarang itu harga tinggi banget di sana. Biasanya tuh kalau kirim, mohon maaf ya, misalnya kayak 35 juta itu kita bisa dapat makanan. Kalau sekarang saya sampai ditolak, nggak bisa, ini kita nggak dapat apa-apa, kasihan kalau ini cuma dapat sedikit gitu. Akhirnya kayak nangis sendiri, kayak aduh pengen banget kirim makanan gitu bulan ini gitu. Cuma kayak di sana mahal banget Kak. Satu gandum lah ya gitu. Satu karung itu tuh bisa sekitar 5 jutaan. Mahal banget gitu, dan di sana barangnya juga langka gitu. Jadi kayak ketika ada barang mahal banget, jadi semuanya serba naik. Saya pun jadi lagi yang sedih banget gitu ya. Tiap malam tuh jadi ikut kepikiran kayak ya Allah pengen banget kirim gitu. Tapi wallahi kemarin akhirnya saya harus ngulangin uang orang yang nitip karena kurang gitu dari gajinya. Nggak bisa, kita nggak bisa segini, saya nggak mungkin tega kalau mau air gitu kan. Kalau air tuh cukup dananya segini, saya sih belak-belakan aja ya. Kalau air cukup, tapi kalau untuk makanan ini nggak cukup gitu ya. Saya sedih, pasti kayak ya Allah pengen, sedangkan kita makanan saya gitu deh, kalau kita ke restoran, saya ke restoran lihat mau makan apa ya itu tuh bisa yang ada rasa seneng mau makan apa karena pilihan makanannya banyak, tapi tiba-tiba bisa yang diem sendiri kayak ya Allah di sini kita bingung mau makan apa, sedangkan di sana bingung apa yang bisa kita makan hari ini gitu. Karena mahal banget emang sekarang tuh. Dan kalau kita kirim uang ke sana itu potongannya sampai 40%. Jadi misalnya kita kirim 50 juta, ya dipotong 40% gitu. Jadi yang harusnya misalnya bisa buat berapa orang, jadi cuma berapa orang sedikit, dan itu bisa chaos berantem karena sama-sama butuh kan gitu. Kebanyakan situasi di sana gitu. Sedangkan sekarang tuh kayak kebutuhan makanan pokok tuh dibutuhkan sekali gitu. Tapi saya percaya Allah tuh maha kaya, maha memberi, dan maha memelihara makhluknya. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita untuk bisa kirim ke sana, dan yang di sana juga Allah cukupkan terus dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir tuh kita kirim jilbab, pakaian. Saya tanya lagi butuh apa, tapi yang dananya nggak terlalu besar gitu kan, karena kami juga sebenarnya bukan yayasan yang besar banget, tapi kayak saya percaya walaupun sedikit Allah tuh lihat bukan besar kecilnya, tapi kita mau kasih apa enggak, kita butuh apa enggak. Sedih banget waktu mereka bilang mereka lagi butuh baju sholat, jadi pakaian baju kayak kita pakai baju syar'i gitulah gitu, karena baju mereka banyak yang terbakar, banyak yang hilang karena reruntuhan ya kan gitu, sehingga mereka cuma pakai baju yang di badan. Sehingga kemarin mereka kayak request, boleh nggak uangnya yang ini buat baju sholat gitu, sedangkan sholat itu kan kayak utama gitu kan, dan mereka akan sedang alhamdulillah akhirnya kita kasih baju sholat gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita di sini sebab berlebihan, semuanya ada rezeki yang lebih, nggak apa-apa. Mungkin saat ini kita belum bisa berkontribusi banyak, mungkin di dalam rumah itu nanti ada kaleng yang namanya sedekah subuh, kita khususkan untuk sedekah itu untuk teman-teman
saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya. Iya, teman-teman boleh kok dikumpulin. Nanti bulan Agustus, insya Allah kita akan ke camp lagi. Dan insya Allah akan ke Al-Aqsa lagi. Karena kalau di ke Al-Aqsa itu biasanya kita bantu ulama-ulama di sana. Karena mereka setiap bulan mereka harus bayar denda sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar agar mereka nggak dimasukin ke penjara. Sedangkan mereka harus ada hadir di Masjidil Aqsa kan untuk membersamai umat gitu. Nanti mereka ditangkap lagi kayak tadi saya bilang si Syekha yang disetrum, disiksa, dikeluarin lagi, dan untuk keluar dari situ mereka harus bayar 2.000 sampai 3.000 dolar per bulan. Jadi kayak kebayang nggak sih kayak ujian kita tuh belum apa-apa teman-teman semuanya gitu, belum apa-apa gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi penguat buat kita untuk peduli dan merasa bahwa bukan aku sendirian yang diuji, ada orang yang lebih susah, dan ketika aku membantu orang lain, insya Allah akan membantu. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, nanti mungkin bisa teman-teman untuk menitipkan rezeki yang sudah dititipkan Allah kepada kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena insya Allah Ta'ala nanti Indah dari dan juga tim insya Allah nanti akan berangkat di bulan Agustus. Barangkali ada yang mau menitipkan, silakan. Ada nomor rekening yang sudah tertera atau nanti bisa menghubungi tim dari Nikop Squad Foundation, okay? Iya, nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Ya. Saya malah sarannya kalau teman-teman memang mau gitu ya, dikumpulin jadi satu, biar nanti di sana kita pakai spanduk sendiri atas nama Majelis Taklim Khairatun Nisa bersama Masjid di Ponegoro misalnya gitu. Dan ini saya rasa akan menjadi hujah yang besar juga di hadapan Allah bahwa kita pernah berjuang sama-sama. Insya Allah saya akan sangat senang sekali untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk ikut berjuang. Nah, jazakumullah khairan sudah menjadi fasilitas untuk kami. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah nantinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya akan ada jawaban. Kita cinta dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan kita punya kontribusi walaupun kecil sekali nilainya, tapi insya Allah kalau kita berharap pada Allah tidak ada yang kecil semuanya. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, karena duhur 11.30 teh, mohon kita, karena teteh kan safar ya, doa orang safar itu insya Allah ta'ala makbul. Jadi mohon doanya teh untuk kita semuanya. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal muhsinin. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Tawwab ya Afu, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami yang dulu, dosa kami yang sekarang, hingga dosa kami yang akan datang. Maafkan kami ya Rabb atas segala dosa-dosa yang kami ingat maupun yang kami lupa. Kami sadar ya Allah begitu banyak dosa yang telah kami lakukan. Tapi dengan kelalaian dan kelupaan kami, kadang-kadang kami bahkan lupa pernah melakukan dosa apa. Maka Engkau datangkan begitu banyak ujian dan musibah karena akibat dosa-dosa yang kami lakukan. Maka jika musibah dan masalah dan ujian itu terjadi akibat dosa-dosa kami ya Allah, saksikan kami ingin kembali kepadamu. Ampuni dosa kami ya Allah, termasuk kelalaian kami dalam melupakan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, dalam melupakan Masjidil Aqsa dalam kehidupan kami. Maafkan keegoisan kami ya Allah, yang terlalu sibuk memikirkan rumah tangga kami sendiri, sedangkan ada rumah tangga orang lain di sana yang sibuk memperjuangkan agamamu, yang sibuk menjaga agamamu, sibuk menjaga Masjidil Aqsa, dan juga sibuk terus memperjuangkan Islam. Maafkan kami yang masih terus berkutat kepada kenyamanan perut, kenyamanan hati,
dan kenyamanan diri kami sendiri maupun pasangan juga anak-anak kami dan keluarga kami. Tapi kami lupa bahwa ada kenyamanan tentang keimanan yang harus ikut kami perjuangkan di Palestina, di Gaza, di Masjidil Aqsa. Maka maafkan kami ya Rob, jika menjadi umat yang selama ini kadang lalai, kadang lupa, kadang kendor dalam ikut berjuang di jalan-Mu. Maafkan kami ya Rob, jika selama ini kami belum memaksa diri kami untuk ikut peduli. Dan bukankah segala pertolongan itu hanya dari Engkau ya Allah? Maka tolong kami menjadi bagian dari pembebasan Masjidil Aqsa. Tolong kami, jadikan anak generasi kami, anak-anak yang ikut turut membebaskan Masjidil Aqsa ya Rabb. Tumbuhkan rasa peduli dalam hati kami. Tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dan rasa ingin berjuang dalam hati kami ya Allah. Bukankah Engkau yang menurunkan segala semangat? Bukankah Engkau yang menurunkan segala daya juang? Juga keistiqomahan dalam menapaki jalan perjuangan ini ya Allah. Tidak banyak orang yang peduli dengan Palestina, tidak banyak orang yang peduli dengan Masjidil Aqsa. Maka hari ini kami bersyukur ya Allah, kami duduk di sini, kami ada di masjid di Ponegoro ini ya Allah. Engkau jadikan kami orang-orang yang ingin berjuang, yang ingin sekali menjadi bagian dari pembebasan Baitul Maqdis. Tapi kami tidak punya daya upaya selain karena pertolongan-Mu ya Rabb. Maka jangan tinggalkan kami sedetik pun tanpa cinta dan pertolongan-Mu, dan jangan tinggalkan kami dan jangan biarkan kami lalai dalam perjuangan ini ya Rabb. Jadikanlah kami ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang selalu ingin tangguh dalam membersamai anak keturunan kami untuk mencapai pembebasan Masjidil Aqsa. Dan jadikan kami ibu-ibu yang selalu ridho terhadap takdir-Mu ya Rabb, yang selalu Engkau mudahkan segala urusannya dalam menjadi cahaya, dalam menjadi madrasah, dalam menjadi penyejuk dan penenang dalam rumah tangga kami. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai seorang teman dan seseorang yang berada terus di jalan-Mu ya Rabb, yang selalu Engkau tuntun segala perkataan, perbuatan, dan segala apa yang kami lakukan. Jangan biarkan kami melakukan kemaksiatan ya Allah. Persulit kami ya Allah dalam melakukan dosa, persulit kami dalam melakukan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dan permudah kami dalam beramal soleh, permudah kami dalam beribadah, permudah kami dalam mewujudkan niat kami ingin menjadi ibu dan memiliki keturunan yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Tingkatkan terus ya Allah daya juang kami, mampukan kami dalam melakukan ini. Berkahi terus Majelis Taklim Khairatun Nisa ya Allah. Jadikanlah ini rumah cahaya, wadah cahaya bagi kaum muslimin yang ada di Surabaya dan sekitarnya, untuk terus berjuang di jalan-Mu, untuk terus membersamai Masjidil Aqsa. Sampai nanti izinkan kami melihat Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas dan merdeka, dan izinkan kami sujud di sana ya Allah bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak lupa ya Allah, kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Gaza. Beri kekuatan terus pada mereka, beri perlindungan, beri keberkahan pada mereka, beri surga untuk mereka. Sungguh mereka adalah contoh-contoh saudara-saudara yang kuat dan tangguh untuk kami saat ini. Maka jaga mereka ya Allah, berkahi mereka dan berkahi kami. Jangan tinggalkan mereka setitik pun tanpa cinta dan pertolongan-Mu. Kumpulkanlah kami nanti bersama-sama di surga Firdaus dengan mereka. Mungkin saat ini kami hanya bisa melihat mereka dari media sosial atau televisi, tapi ya Allah, saksikan bahwa kami mencintai mereka sebagaimana kami mencintai diri kami sendiri. Maka suatu hari nanti Allah izinkanlah kami, jika tidak bisa memeluk mereka sekarang yang ada di Gaza maupun di Al-Aqsa, izinkan kami memeluk mereka dalam surga. Saksikan ya Allah, bukankah seseorang akan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai sesuai janji-Mu dalam hadis Nabi. Maka ya Allah, saksikan kami mencintai saudara-saudara kami yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Dan pertemukanlah kami nanti, izinkanlah kami ya Allah saling memeluk, dan izinkanlah kami untuk mengucapkan kepada mereka terima kasih sudah terus berjuang, dan sesungguhnya kami ikut berjuang bersama mereka. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits wa as'alani kulla wa taqi ila nafsi turfatain wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad yang mujibas sailin wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.